nggak butuh mukjizat, nggak butuh dia. Oh, gitu-gitu ya. Nah, Berarti kalau Ustadz menyembah Allah, berarti Ustadz tidak ada mujizat juga. Ustadz memang nggak pernah bermukjizat, nggak ada Ustadz Oh, bermukjizat. berarti berarti di agama Muslim tidak pernah ada mujizat. Hanya pada nabi saja. Hanya Mukjizat itu hanya diperuntukkan bagi para nabi sebagai bukti kenabian. berarti kalau di Muslim kalau ada orang sakit bawa ke dokter aja. Kalau macam bukan sakit penyakit tapi sakit kerasukan itu bikin gimana itu? Dipukul. Apanya? Baca, kalau orang yang kerasukan iblis, orang Oh, kerasukan jin, oh, dibacakan saja ayat-ayat suci Al-Quran, selesai. baca saja. Berarti berarti sembuh. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Berarti Iya, mujizat tidak? itu bukan mukjizat bang, Nah, nah bukan itu kan dari mukjizat itu. Allah. Yang namanya mukjizat itu adalah suatu perbuatan yang di luar daripada kebiasaan manusia. Super Hmm, dia, perbuatan super. Oh, contoh nih, contoh. hmm, Yang namanya mukjizat itu membelah bulan, itu mukjizat. hmm, Isra Mi'raj, perjalanan hanya 1 malam dari Mekah ke Madinah, lalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi, itu dalam perjalanan 1 malam. Itu hal yang hmm. mustahil, namun Oke, bisa oke. dilakukan oleh manusia, itu namanya mukjizat. Oke, berarti Nabi Allah Musa tidak. membelah lautan, itu namanya mukjizat. Oke, oke, oke. Berarti Allah tidak pernah beri mujizat kepada manusia Muslim. Iya kan? Iya kan? Mukjizat itu bahkan Iya. dalam dalam Kristen sendiri pun gini-gini. Hmm. Bahkan dalam Kristen sendiri pun di kisah para rasul, mukjizat itu diberikan kepada para utusan Tuhan sebagai bukti kenabian. Berarti pendeta kami itu nabi juga ya. Karena pendeta kami bisa Itu menyembuhkan nabi orang palsu, Bang. sakit. Nabi palsu bagaimana? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan Nah, apapun. bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, berseru memanggil Yesus Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Tidak, Enyalah tidak, dari hadapanku karena aku tidak pernah tidak. mengenal kalian. Mati setuju Masalahnya, itu. masalahnya begini. Ustadz kalian kan tidak pernah ada mujizat, makanya kalian juga punya ustadz tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Untuk apa kalian percaya ustadz sama Allah? Loh, yang bisa menyembuhkan orang sakit itu bukan hanya ustadz, Bang. Dokter bisa loh. Itu, Dokter, itu dukun, dukun juga bisa. berarti, berarti kalian percaya dukun. Nah, sekarang begini, Hmm, kalau di Islam itu hanya percaya kepada Allah. Allah Bahkan di ya. Islam itu dilarang itu Dan apa namanya, menggantungkan harapan kepada dukun, nggak boleh itu. kebanyakan kan Muslim kan kayak gitu. Nggak ada. Itu Kristen itu. Nggak ada Islam Kristen kayak gitu. Kristen cuma pergi ke pendeta suruh berdoa aja sudah sembuh. Berarti Iya, kita agama pendetanya yang merangkap tidak. jadi dukun. Tidak, yang merangkap pun kan kalian bersujud. Kami kan tidak. Nah, Nah, oh abang berarti ini orang Muslim tidak nggak pernah bisa ada mujizat membedakan satupun. Saya apa itu bukan tidak bisa mukjizat, apa membedakan. itu cara pengobatan, ini nggak ngerti deh ini. Tidak, pengobatan itu kayak penyakit, penyakit itu kalau kerasukan bawa ke dukun gitu. Banyak-banyak yang di terminal itu. Yang bikin Nah, itu siapa? Orang Muslim semua. Sudah kan? Bang, Habis. Habis. Ya, Tidak ada pertanyaan lagi kenapa para karena pendeta tidak ada nggak masuk pertanyaan. aja ke tiap rumah sakit gitu? Nggak masuk ke rumah sakit, sembuhin aja di situ. Kan banyak Iya, itu orang sakit. banyak banyak pelayan masuk ke Mana-mana yang sembuh, mana di rumah sakit, coba. banyak Mana? Contohnya, banyak mana? wisatanya. Mana? Rumah sakit Banyak, apa? banyak. Nama pendetanya siapa? Lalu Itu. lihat aja. Mana? Gimana? Itu trik, Bang, trik supaya apa? Trik, Untuk trik menggait apa? jemaah
karena udah nggak laku Kristen Kalau ini. begitu, coba Iya. kalau begitu Kristen ini karena Ustadz, udah nggak laku, sekarang diceramai dengan hal-hal yang wajar, yang masuk akal, mau pakai fakta, mau fakta, ayat. mau fakta, Mereka mau tuh fakta. udah nggak laku gitu loh. Iya, Makanya mau fakta. pakai hal-hal seperti itu, supranatural. Tidak, mau Atau fakta. Mama Yesus tiba-tiba bisa berdiri, bisa jalan, itu trik. Kalau mau Kayak fakta, Rosoli Rubis, terus siapa lagi tuh, Simon atau apa itu, yang bukan. di Kalimantan, itu trik bang, Kalau mau trik fakta, itu. lalu kenapa orang Muslim pergi ke pendeta kami terus Yang untuk di berdoa? mana? Mana Di ada. mana? Siapa? Oh, tidak pernah, Pak. Tidak pernah nonton. Siapa? Siapa? Nonton di Ke YouTube Simon, ke banyak. Simon. Ya gobloknya dia lah. Mau aja dibohongin. Goblok lah Dibohongin dia. bagaimana? Mau aja dibohongin, itu pembohongan bang, nggak boleh Berarti itu Muslim bang. pada dasarnya tidak ada pernah mujizat satupun. Itu Itu kamu nggak tahu Jadi di antara Kristen itu, mukjizat. banyak. jadi di Kristen itu Bang Relon, jadi di Kristen itu para pendeta bisa bermukjizat ya. Iya, banyak. Oh, ya luar biasa ya. Jadi sama dong kayak Iya. Yesus. Jadi Iya, kelas karena pendeta dengan kelas Yesus itu setara dong. bukan setara. Bukan Loh, setara. Yesus Itu bisa pemikiran menyembuhkan saya. orang sakit. Iya. Pendeta juga bisa menyembuhkan orang sakit. Ini sama dong berarti. Iya. Tapi tidak melebihi beliau. Di mana orang sama kok, sama-sama bisa menyembuhkan orang sakit. Sama-sama Kamu yang bisa bodoh. mengusir orang Manusia kerasukan roh. Manusia tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Kok sama sih? Emang Yesus bisa menciptakan langit dan bumi? Iya. Di mana datanya? Pada mulanya kejadian. Baca kejadian. Ah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu aja. Oh, nggak ada Yesus di situ, nggak ada. Emang di kejadian sudah ada Yesus? Sudah kalian. Emang dalam memang kitab tidak kejadian pernah Yesus itu sudah ada? memang belum. Tapi itu kan diciptakan oleh Apa? Allah. Ah, yang menciptakan langit dan bumi ini Allah atau Yesus? Tidak, pada umumnya Muslim tidak ada mujizat satupun. Jadi orang sakit. Ya oke, dibiarkan nggak ada saja. mujizat, ya udah nggak apa-apa. Memang Ya tidak udah pernah Muslim nggak ada. punya mukjizat nggak masalah. Nah sekarang ini gini, ternyata di Kristen pendeta dengan pendeta itu dengan Yesus itu setara. Yesus bisa bermukjizat, pendeta juga bisa bermukjizat. Berarti mereka ini setara dong. Loh, kenapa turun bang? Di mana pendeta bermujizat kasih makan 1.000 orang? Itu Berapa ribu orang? kata temanmu yang Kristen itu bahwasanya itu pendeta bisa mengobati orang sakit, bisa sembuh, itu mukjizat katanya. Nah, Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit dan itu juga mukjizat namanya. Berarti antara mukjizat Yesus dengan mukjizat para pendeta ini sama. Berarti setara Ya. dong pendeta dengan Yesus. Iya, mujizat pendeta hanya sekedar aja gitu. Hanya Sama-sama ini punya- bang, hanya Tetapi 5% sama-sama punya mukjizat. gitu. Hanya 5%, tapi tidak bisa menandingi gitu. Ya bisa membuat mujizat. Ya Kan artinya mukjizat. sama-sama punya mukjizat. Ya mujizat gimana dulu gitu. Contoh, dia punya kelebihan di level mana dulu? Level 1 kah atau level 10? Artinya Walaupun gini, sama-sama artinya mujizat. kesimpulannya sama-sama bermukjizat meski level berbeda, begitu. Ya mujizat yang mana dulu gitu, yang di mujizatkan bang. Saya juga bisa bermujizat, kemarin saya doain ini udah sembuh gitu. Oh gitu. Tapi hanya standar aja gitu bang. Ya itu namanya Doain Jadi- babi ya. Iya. Gimana sih Doain abang ini? babinya yang lagi sakit ya. beda kan antara karomah. Mas Arkan diem lo. Arkan diem lo dulu. Jadi Bang Mendy ya, Ya. bisa kita simpulkan bahwasanya di Kristen ini para pendeta itu bernubuat dengan nama Yesus. Orang Kristen juga sebagian besar begitu, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Bernubuat gimana? Bersiapa yang bernubuat? Pendeta yang mana? Ya bernubuat di situ mengusir setan, mengobati orang sakit.
Kan begitu kan? Bernubuat itu bukan mengusir setan. Arti nubuat abang harus tahu arti nubuat itu apa. Ya, nubuat di sini nanti mengambil kitab Yesaya mengatakan itu nubuatan Yesus. Ini nubuatan Yesus loh. Gimana sih? Itu kan yang dia baca, bukan dia bernubuat. Arti nubuat dengan dia Enggak membaca usah beda. nubuat. Enggak usah nubuat. Gimana Di sih? sini gini Bang, Aduh, maksudku begini. Kristen ini kan sangat bangga dengan percaya dirinya mengatakan bahwasanya orang Kristen itu bisa bermukjizat. Bermukjizat dengan nama Yesus. Kan begitu? Lalu nanti mengusir setan dengan nama Yesus. Betul? Siapa yang mengusir setan? Lu para pendeta kan begitu kan? Nyala kau setan, nyala kau iblis, gitu kan? Pendeta yang mana? Ya orang Kristen kan begitu kan? Saya belum dengar pendeta ini di Iya, saya ini. Enggak ada. mengobati orang-orang sakit dengan nama Yesus, betul nggak? Mengobati orang ada memang mereka ada beberapa pendeta mereka mengatakan begitu mengobati ya dengan dalam nama Yesus gitu ya. Ada juga belum sembuh gitu Ya, dengan dalam nama Yesus. Artinya, Nah, itu gimana ya, itu kalau artinya- belum sembuh? iya. Artinya begini Bang, artinya berdasarkan pengakuan kamu ini, maka Matius 7 itu sudah tergenapi. Matius 7 itu Maksudnya dari nomor 22 sampai Gimana dengan dia nomor bermukjizat? 23 sudah tergenapi Gimana kepada orang Kristen. Enggak, Jadi begini, yang bermukjizat dengan nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, itu kan orang-orang Kristen. Oh, dibaca dulu ayat pertamanya, Bang. Baca gimana? Jangan dulu langsung ke ayat situ, Bang. Gitu. Coba Saya tahu kok itu pertanyaan 7 tahun lalu, Bang. Coba Gitu. dari 10 tahun yang lalu aku bertanya kepada Kristen nggak bisa nggak bisa jelasin. Begini, ada pendeta di sana, Bang, yang saya dengar dia dalam namanya, tapi belum sembuh orangnya itu. Gitu, saya bingung juga, Bang. Nggak mungkin dengan nama Yesus semuanya itu bisa sembuh. Walaupun Terus? dia pendeta. Kenapa? Dia mengatasnamakan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Berseru-seru, ya, mengataskan nama, tapi kelakuannya, ya, tidak sepenuh dengan perintah dari Bapa. Walaupun dia mengatakan jadi dalam poinnya di dalam situ, nama Yesus, ya, tidak melakukan apakah kehendak dia- Bapa gitu ya. Iya, dia tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa, Bang? Kehendak Bapa itu 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, kan gitu kan kehendak Bapa kan? Istri sesamamu. Begitu. Ya. Itu 10 hukum saya ikuti. Ya, Karena itu 10 salah satunya di nomor satunya dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku kan? Iya. Pada Ilah-ilah. saat 10 hukum Ilah-ilah Taurat lain. itu diturunkan, pada saat hukum Taurat 10 perintah Taurat itu diturunkan kepada Musa, ilah itu hanya satu, betul? Ilah lain itu, iya, ilah memang satu, tapi ada juga Ilah hanya lain. satu. Ilah lain itu ilah yang nggak benar. Karena ilah yang benar itu Ya. adalah ilah yang satu itu, betul? Iya, oke. Nah, pada saat itu ilahnya Musa mengatakan kepada Musa, jangan ada di hadapanku ilah-ilah lain selain daripada aku. Iya. Karena aku ini ilah maha pencemburu. Kan begitu? Iya. Iya. Nah, sementara dalam kitab Yesaya juga demikian. Tidak ada ilah yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Betul? Iya. Nah, di sini yang menjadi masalah, kenapa di perjanjian baru ada ilah baru yang dibentuk dari firman? Orang Itu Kristen sudah menganggap dibuat, firman kan? ilah adalah ilah yang kedua. Ilah itu ilah dalam bentuk dia tidak mau itu di dalam dia sudah turunkan 10 hukum Taurat. Allah kan itu dia menampakkan diri kepada Musa. Ya, Di mana itu ada Allah menampakkan menampakkan diri kepada Musa? Ada itu Gak ada datanya, saya hubungan. kasih datanya. Gini Bang, dengan gak ada hubungan orang-orang dengan Yahudi. pertanyaan. Enggak. Ini pertanyaannya Iya, bukan pada perkara waktu dia nampak atau menampakkan. Dia menampakkan diri kepada Ini- Musa.
yang menjadi fokus diskusi kita di sini. Iya. Tunggu. Tentang Pertama dia jangan mengatakan ada ilah-ilah lain lagi di hadapanku. Iya, tidak Jadi ada ilah-ilah di sini lain. sudah sangat tegas, ya, Hmm. sudah sangat tegas. Di antara salah satu kehendak Bapa dalam Matius 7 itu, tadi kau mengatakan di antaranya 10 perintah Taurat. Ya. Nah, di antara 10 perintah Taurat itu yang paling utama dan hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sesuai Allah, dengan bukan harapan Allah. ilahnya Allah Musa. tidak ada, Bang. Ilahnya Musa mengatakan, Ya, bukan jangan Allah, ada Bang. ilah-ilah lain lagi di hadapanku. Aku ini Ya. ilah yang esa. Kan begitu. Ya. Nah, di sini yang menjadi titik permasalahannya, ternyata dalam perjanjian baru, setelah ilahnya Musa ini mengutus utusannya yang bernama Yesus, lalu orang Yunani mengklaim Yesus ini adalah bagian daripada ilah, dan dikatakan Yesus ini adalah pribadi kedua daripada ilah, makanya muncul doktrin Tritunggal. Iya. Yang mengatakan ilah itu 3 pribadi tapi 1 hakikat. Sementara ilahnya Musa mengatakan tidak pernah ada yang namanya ilah Tritunggal. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ada. Hanya aku yang ilah. Iya. Gimana? Ilah itu yang dimaksudkan itu patung-patung, benda-benda yang batu. Itu yang kan disebut ilah yang salah. Itu kan ilah yang Iya. salah. Itulah ilah yang dimaksudkan. Iya, yang dimaksudkan ilah yang benar sesuai dengan perkataan ilah itu sendiri. Ilah itu sendirilah yang ngomong. Tunggu, saya baca ayatnya ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembahnya. Ya, menyembahnya, ya. Iya. Nah, itu kan Dan juga perkataannya jangan Allahnya Musa kan. membuat patung dengan sembarangan. Ya, patung. Di situ Ya, itu ada kan 3. termasuk- Di situ Itu kan termasuk ilah untuk disembah. gini, Bang. Dari yang kau baca itu, ya. Ini kita berbicara Jangan itu di situ ada 3 poin yang mestinya dipahami dengan benar gitu. Iya. Poin yang pertama, jangan ada Allah lain. Itu 1 tuh. Allah Nomor lain. 1. Allah itu dalam berbentuk apa? Iya. Pokoknya nggak ada Allah lain selain daripada Allah itu sendiri. Ya. Oke, dalam bentuk patung. Tidak ada ilah lain selain daripada ilah yang menyampaikan pesan itu kepada Musa. Hanya dia saja yang ilah, selain dia bukan ilah. Kan begitu? Ilah yang menyampaikan pesan kepada Musa. Iya. Ya, dia menampakkan diri kan kepada Musa. Nggak ada, sebab engkau akan mati jika melihat aku. Ini Bukan itu, Bang. Itu Melek Elohim. Melek Elohim namanya. Nanti kita ke sana. Kita nggak usah bahas itu dulu. Kita nggak usah bahas siapa yang menampakkan kepada siapa gitu ya. Karena kita nggak usah meluas dulu, nggak usah melebar dulu. Nah, itu kan Allah Maha Hadir. Kalau Allah tidak hadir, gimana mau dikatakan Allah? Iya, kita bahas di sini titik fokusnya adalah tentang ilah lain, itu loh yang kita bahas. Allah Maha Hadir ya. Tentang menampakkan diri nanti. Tentang Allah harus Maha Hadir. tentang Kan? menampakkan diri nanti. Iya. Berarti dia Maha Hadir, Maha Kuasa. Maha hadir dong. Ya, yang namanya Tuhan itu maha hadir, maha segala-galanya dan maha di atas maha. Allah Maha Hadir kan? Iya dong. Iya, berarti Nah. Allah kami sudah benar karena dia Maha Hadir. Iya. Iya. Allah Yang kami dimaksud kan maha hadir ini bagaimana? dia hadir. Nah. Itu yang disebut Allah hadir. Loh. Yang mana yang Allahmu? Yang mana yang Allah Kristen coba? Yang di sorga atau yang dalam bentuk merpati atau yang dalam bentuk manusia yang sedang dibaptis oleh Yohanes? Yang mana yang Allah Kristen? Kalau Allah Kristen ya, dia dalam berbentuk Roh Kudus. Ya. 1. Ya. Terus? Baru dia dalam mewujudkan dia sebagai manusia. 2. Terus? Udah. Kalau Bapa itulah adalah sang sumber, dia tidak kelihatan. Berarti Allahmu 3 berarti. Bukan 3 Allah, 3 Tuhan dalam satu hakikat. Karena mereka 3 Tuhan dalam satu hakikat. Iya. Ya, berarti Tuhanmu 3. Ya, 3 dalam 1. Loh, bagaimana kau katakan 3 dalam 1? Orang di situ memang 3 kok.
Karena tiga penguasa gimana sih? Ya udah berarti Tuhanmu 3 dong. Iya Ya, kan? 3 dalam 1. Bagaimana kau katakan 3 dalam 1? Keramuan. Iya, contoh. Begini. Orang memang 3, yang satu di sorga, yang satu dalam bentuk merpati di atas kepala Yesus, Oke. yang satu lagi Oke. di Sungai Yordan yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Oke. Kan memang 3 Oke, Tuhanmu. saya balik bertanya. Kalau presiden kita sekarang dia kan penguasa, ya. Presiden 1 atau 3? 1. Ya, 1 dalam 3. Apa? 3 pribadi. Iya, 3. Emang ada presiden 3 pribadi? Orang cuma Pak Gimana saya Prabowo mau- aja presidennya. Iya, Prabowo namanya. Kan dia ada terus? mempunyai jiwa, karakternya. Gimana saya mau kenal Oh, itu ininya? bukan Cuma pribadinya. Saya cuma mau Yang kenal. namanya pribadi itu beda dengan Tuhan Kristen. Tuhan Kristen 3 pribadi. Yang mana pribadi 2 bukan pribadi 1, pribadi 1 bukan pribadi 3. Enggak, gimana Yohanes saya 5 mau kenal? nomor 26 dikatakan, sebab Bapa Manusianya. mempunyai kehidupannya sendiri, sebagaimana juga anak mempunyai kehidupannya sendiri. Anak bukan Bapak, Bapak bukan anak. Artinya mereka berbeda. Anak memang di sungai, Bapak di sorga. Burung Iya, dia merpati memang di atas berbeda, kepala. karena dia manusia. Berarti Tuhanmu memang 3 dong. Berbeda dengan Bapak. Ya udah, berarti Tuhanmu 3 kan? Dia kan di dalam, dia sebagai manusia. Iya, dia lah berbeda. Ya udah, berarti Tapi Tuhanmu dalam 3. firman, iya, 3 dalam 1. Satu apa? Dia satu hakikat di dalam kealahan. Nah, kalau tentang satu hakikat, tetap saja dia 3. Iya. Ya itu udah yang 3 saya- Tuhan, 3 pribadi, 1 Tuhan, nggak apa-apa. Tiga Pribadinya, kekuasaan. Ya, yang coba pribadi begini. 1 Tuhan, Kalau Mendy pribadi ini yang kedua juga Tuhan, pribadi yang berbicara, ketiga juga Tuhan. Begini. Kamu berbicara dengan Tiga-tiganya karakternya, Tuhan. kekuasaannya Mendy sekarang, bukan berbicara badannya Mendy. Kamu berbicara tentang karakter Mendy, bukan badannya Nah. Mendy. Rohnya Mendy Yaudah. kamu belum lihat gitu. Kan ini karakternya saja di dalam Mendy. Kalau tapi memang bukan kau satu. katakan Tuhanmu 3 pribadi hari ini, Tuhannya Musa apakah tetap apakah 3 enggak pribadi begini. juga? Enggak, kamu mengatakan kan Mendy 1. 1 di dalam apa dong Mendy sekarang ngomong sama kamu? Gimana badan saya sampai ke kamu? Kan hanya karakter saya, suara saya yang sampai ke kamu sekarang. Itu kekuasaan saya. Kalau suara saya mengatakan ya, ini pekerja-pekerja saya babi ini semuanya nunduk sama saya, badan saya masih di dalam rumah. Apalagi mereka melihat badan saya, mereka lebih menunduk. Atau roh saya lebih di dalam badan saya keluar, mereka lebih tiara bang. Itu baru suara Ya. saya bang, kekuasaan saya Oke. gitu maksudnya. Ya nggak masalah, nggak masalah. Jadi dari jawabanmu ini sudah dapat Tuhan Kristen itu 3 pribadi. Nah, Ya, ketika Mendy itu Tuhannya 3 Musa, kekuasaan. ketika Tuhannya Musa mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, apakah di situ Tuhannya Musa 3 pribadi atau hanya 1 pribadi? Ya kalau dia mengatakan itu firmannya yang mengatakan. Ya ada nggak 3 pribadi di situ? Tuhannya Iya, Musa 3 firmannya pribadi yang nggak? mengatakan. Firmannya yang mengatakan, bukan roh yang mengatakan kan bang? Loh, yang berfirman siapa yang berfirman? Mana saya pakai ini? Siapa yang berfirman? Berfirman siapa? Yang berfirman. Hah? Firmannya yang berfirman. Tuhannya nggak berfirman, tapi firman yang berfirman. Firman kan di dalam dia yang berfirman. Firman itu milik siapa? Siapa yang berfirman? Itu milik dia. Dia siapa dia? Tuhan bukan? Ya, ya Tuhan lah. Tuhan. Bapak. Berarti Tuhan berfirman. Iya. Tadi kau katakan firman Tuhan yang berfirman. Berfirman dengan firman itu berbeda, Bang. Ya. Apa bedanya? Omongan saya dengan karakter saya itu berbeda, Bang. Dari karakter saya ngomong ke Abang, itu baru keluar, Bang. Ya, itu jiwa saya. Kalau saya diam gimana? Jiwa saya diam gimana saya mau ngomong sama Abang? Kan Iya. ini Apa bedanya firman dengan berfirman itu loh? Ya firman itu Tadi firman dengan berfirman itu bedanya apa? ya berbeda. Kalau saya analogikan, Apa ya, bedanya? firman itu adalah jiwa saya, ya. Berfirman itu yang keluar dari mulut saya. Berbeda dengan jiwa dengan mulut yang keluar, Bang. Apa sih arti firman? Apa sih arti firman?
Arti firman apa? Firman itu adalah logika atau jiwa saya. Itulah firman. Loh, Iya. firman itu kan perkataan, Enggak. Berfirman itu yang Sabda. dikatakan perkataan. ucapan. Gimana jiwa kamu? Gimana kamu mau ngomong kalau jiwa kamu tidak ada? Ketika Tuhanmu berfirman, yang keluar itu firman. Firman itu Gimana? kata benda. Gimana? Berfirman Oke. itu kata kerja. Oke. Ya kan? Nah, Firman ketika itu Tuhan kata benda, berfirman, yang berfirman keluar itu itu kata. firman. Oke, Kerja. yang keluar itu yang keluar kata benda kan firman. Kata Ah. kerja itu kan berfirman. Oke. Berfirman, Jadi ya. ada waktunya firman itu keluar dia jadi bisu gitu. Enggak Sabar ngomong. dulu. Dia kan Bukan udah ke keluar. situ, sabar dulu. Di sini kita sudah dapat poinnya. Ya, Firman oke. itu kata benda, berfirman kata Ya. kerja, kan begitu. Ya. Nah, Hmm. yang jadi pertanyaannya, yang berfirman siapa? Ya. Yang berfirman Tuhan atau firman yang berfirman? Yang berfirman adalah firman. Bukan Tuhan. Ya. Itu Tuhan. itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Yang firman itu yang di dalamnya. Kalau Tuhan berfirman, kalau firman itu adalah Tuhan, lalu yang berfirman siapa? Yang berfirman siapa? Maksudnya yang berfirman yang keluar. Yang berfirman itu Kan adalah sang firman. Kan tadi kau katakan firman itu Ya. Tuhan, kan begitu. Firman, iya, firman itu Tuhan. Firman itu jiwa saya Nah. gitu. Oke. Kalau kau katakan firman itu adalah Tuhan, lalu Ya. yang berfirman siapa? Ya, yang berfirman adalah sang firman itu yang di dalamnya. Contoh, saya ngomong sama kamu katakan kan saya mengeluarkan firman saya. Gimana Kan saya firman sudah itu keluarkan Tuhan. jiwa saya sudah keluarkan Kan firman, kalau inilah kadang-kadang rancunya begini. Kristen memahami Firman antara firman bukan Tuhan dan Tuhan. Tuhan. enggak begini, kalau kamu katakan Firman Ah, adalah tuh. kata benda, Si kan Dismas kamu katakan mengatakan tadi, firman bukan Tuhan, tapi Allah. Ini udah beda lagi nih. begini, kamu kan katakan kata benda adalah firman. Kalau di dalam manusia itu adalah jiwa saya. Gimana saya Gak keluarkan usah jiwa kita ke manusia, gak usah. Ya, langsung Gak usah mati kita dong ke saya. manusia. Tuhan itu bukan manusia. Jangan analogikan Tuhan kepada Gimana? manusia. Gak masuk. Gak masuk loh, Mendy, gini deh. Enggak, di mana datanya? Gini, Enggak, di kita mana kalau datanya? membahas tentang Tuhan, jangan kita analogikan ke manusia. Enggak, di mana datanya? Kau katakan manusia ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itulah Tritunggal, kan begitu? Iya. Kalau ini analogi ini diikutin, nanti kau mencret. Iya, enggak, karena sekarang kekuasaan saya itu jiwa saya yang ngomong sama kamu, bukan badan saya. Gitu. Baru kekuasaan Baik. yang satu ya, bukan semuanya. Ya, oke. Kalau Sedangkan kau ini katakan, Mendy, kalau dalam dirimu kau katakan Begini. ada tubuh, jiwa, dan roh, pertanyaannya di antara tiga itu yang mana pribadimu? ya ketiganya adalah satu. Berarti pribadimu ada tiga. Ketiganya adalah satu. Ya, berarti pribadimu beda. Pribadimu Bukan, tiga. bukan Pribadi berbicara roh tentang beda dengan pribadi. pribadi jiwa. Pribadi Bukan jiwa berbicara beda dengan tentang- pribadi tubuh. Bukan berbicara pribadi kalau di dalam tubuh manusia. Loh, Beda lagi, Bang. makanya nggak masuk kan? Makanya nggak masuk kan? Enggak begini. Makanya nggak usah kita analogikan ke manusia, nggak masuk. Kalau di Kristen kan Tuhannya kan tiga pribadi. Tiga pribadi ini adalah anak bukan bapak, bapak bukan Pekerja anak. saya. Makanya analoginya nggak masuk itu. Kamu kan mengatakan tadi, contoh saya kasih ke presiden nelpon aja udah nurut semuanya karena kekuasaannya di suara kan. Begitu juga dengan saya, karakter jiwa saya yang pertama saya munculkan. Presiden nelpon semuanya nurut. Sekarang pribadi yang presiden yang mana? Suaranya atau yang bersuara? Ya itu adalah ya salah satu ya esensinya. Loh, Esensi. yang kutanya yang mana pribadi Enggak, presiden? esensi. Yang bersuara atau Esensi. suaranya? Presiden hanya pribadi satu. Ya. Presiden memberikan perintah dengan suaranya. Pertanyaannya Ya, yang suaranya. mana yang pribadi presiden? Yang punya Ya. suara atau suaranya yang presiden? Ya. Suaranya presiden. Mana? Suaranya presiden. Berarti yang punya suara bukan pribadi presiden.
Ya dia punya suara tapi berbeda. Kita dapat bedakan. Oh ini suara presiden. Kan Bukan bingung rohnya sendiri. ya. Bingung kau sendiri kau kan? Bingung sendiri kau. Jadi gini Mendy gini, dengarkan baik-baik Saya ya. mau dengar roh atau saya mau dengar suara. Kau dengarkan Kan aku ini dulu telepon. supaya kau paham. Ini kan Yang kekuasaan, namanya pribadi belum itu, padanya tuh. yang namanya dengar dulu. Tadi kau udah kularang kau analogi kepada manusia. Namun kau maksakan karena juga masuk kekuasaan analogi saya. kepada manusia. Begini. Tuhan Ini itu kan saya tidak sudah seperti katakan manusia. tadi, pekerja-pekerja saya dengar saya suara di dalam. Ini kan belum melihat tubuh saya, baru suara saya. Goblok kerja. Mereka langsung diarap. Itu si Mendy itu sang penguasa. Itu suaranya itu. Itu kekuasaan saya. Jiwa saya itu berkuasa. Belum. Ya udah kalau gini saya aja. keluar. Gini aja kita pakai data aja. Kalau congor-congoran nggak selesai. Kita pakai data. Ya oke. Pertanyaanku dalam Matius 11 nomor 25 di situ berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus bersyukur? Ya kepada Bapa. Apa ini apa? Tuhan langit dan bumi atau bukan? Iya, dia Tuhan langit dan bumi. Apa Tuhan? Arti Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Iya. Lu yang mana yang Tuhan? Yang bersyukur atau yang diberi syukur? Itu kan dia berbicara dia sebagai manusia gitu. Iya. Ya, Ketika dia berbicara. jadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Ya Tuhan kan itu gelar diberikan kepada dia. Nah, kan? Gelar. Dari mana kau tahu Tuhan itu gelar? Dari mana? Kau tahu Tuhan itu gelar dari mana? Saya juga bisa dikatakan Tuhan karena Tuhan kan artinya penguasa. Sedangkan KBBI saja ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cari arti Tuhan. Tuhan itu bukan gelar. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, entitas yang maha tinggi dan yang disembah. Itulah Tuhan. Allah itu apa? Nah, silakan. Pencipta langit dan Menurut bumi juga. Kristen apa itu Allah? Allah itu Silakan. pencipta dan langit bumi juga. Enggak, saya mau tanya ke kamu dulu. Nanti kamu nanya balik ke saya. Allah itu apa? Nah, Pencipta kalau juga. di Islam, Jadi, Allah itu Tuhan itu sama dong. kalau di Islam gini jawabannya. Kau mau dengar dalam Islam? Nanti silakan kau jelas menurut Kristen ya. Iya. Di dalam Islam yang namanya Tuhan itu entitas. Entitas yang maha tinggi pencipta langit dan bumi Oke. dan yang disembah. Lalu Allah itu apa? Allah itu namanya. Nama Tuhan. Allah itu Itu di namanya Islam. Tuhan. Kenapa dikatakan di dalam Nama Islam pencipta. tiada Tuhan? Nama Tiada pencipta langit dan bumi. Nama yang disembah. Nama yang entitas yang maha tinggi itu. Itulah namanya Allah. Kalau Tuhan itu entitas yang maha tinggi yang disembah, pencipta langit dan bumi, itu namanya Tuhan. Oke, jadi Allah itu Nah, nama. lalu Allah itu apa? Itu Allah adalah itu nama pencipta. Tuhan. Kenapa? Kenapa tiada Tuhan selain Allah? Kalian mengatakan. Itu nanti. Sekarang coba Enggak, jelaskan dulu dalam Kristen dijawab apa dulu. itu Tuhan, apa itu Allah. Tiada Tuhan selain Nanti. Allah itu apa? Sekarang kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan Tuhan dan Allah dalam Islam dan Kristen. Dalam Islam sudah dijelasin. Sekarang silakan dalam Kristen jelasin apa itu Tuhan, apa itu Allah. Silakan. Allah itu itu kalau di Kristen Allah itu adalah Bapa gitu. Bapa gitu. Jadi kami tidak memakai kata Allah gitu. Allah itu adalah Bapa. Ya. Bapak ini gelar atau bukan gelar? Bapa itu hanya panggilan gitu. Berarti gelar dong. Iya, gelar juga dipanggil Bapa. Bapak itu apa? Allah itu apa Allah? Kalau Bapak gelar, itu kalau adalah Allah apa? Bapa. Allah itu adalah Bapa. Ya apa? Apa? Bapa. Gelar juga Allah itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya. Kan Bapak tadi kan gelar. Iya. Bapak itu kan gelar kan? Iya, panggilan kepada Nah, kalau Allah, karena kalau tidak boleh Bapak itu panggilan, oke. Bapak itu panggilan Enggak, kepada yang karena Maha begini, Kuasa. begini, Kalau begini Allah itu saja. apa? Allah itu apa? Kami tidak ada kata Allah. Loh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu kata Allah kan? Iya, Allah saja yaitu Bapa. Ya apa itu Allah? Iya, Allah itu adalah gelar, ya.
dipanggil Kalau saja. Bapak gelar juga. Kalau Bapak Ya, gelar itu. juga, Allah Nah, gelar itu juga. adalah gelar, Allah Berarti itu Tuhanmu adalah gelar Bapa. semua. Adalah Berarti Bapa. Tuhanmu gelar semua. Adalah Bapa. Gitu kan dipanggil Bapa, bukan dipanggil Allah. Entitasnya Gimana? siapa entitasnya? Karena Entitasnya begini, siapa? karena begini. Entitas namanya siapa? Entitas Bapa. Itu kan gelar. Iya, dipanggil kan Bapa. Iya, Bapak itu kan gelar. Iya, Bapak, kami memanggil iya Allah nak. adalah Bapa. Bapak, Iya. iya nak. Nama Bapak kan Bukan ada. Bapa. Kan ada nama Itu Bapak. kan hanya di Bapak yang gimana dulu? Tuh, di kantor-kantor di mana-mana kan ada Bapak. Bapak, iya nak. Oh, Bapak. Siapa namamu, Pak? Bapak. Namaku Joko gitu. Kan gitu. Oh, enggak, saya panggil Bapak, enggak ada saya panggil Bapak. Gimana? Saya Oh, dia dipanggil Bapak. Mendy sama anaknya. Dipanggil nama Bapak, Bang Saru. Bapak. Mendy, Mendy. Panggil Bapak. Anaknya manggilnya Men. Enggak Mendy. ada di Kok belum Mendy ya? berbeda, Mendy. berbeda dengan Bapak dengan Bapak. Gimana sih? Oh, Dia sama Pembedanya. anaknya dipanggil Mendy dia Bang Saru. Tadi kan gimana katanya saya beda mau- tuh, saya mau Bunda katakan- Rosi. Nah, sekarang coba jelasin apa bedanya Bapak dengan Bapak sama Bopak. Bedanya apa? Nah, oke ya. Kalau Bapak itu ditujukan kepada ya orang-orang kantor atau orang tua itu ditujukan. Kalau Bapak itu ada huruf besar, ada huruf kecil gitu ya. Itu kepada orang-orang yang lebih besar. Ya, contoh kepada Bapa di surga itu dipanggil. Bukan Bapak. Di mana ayat Alkitab tertulis Bapak? Ya apa bedanya Bapak dengan Bapak? Yesus memanggil Bapak. Ya bedanya Kan saya apa sudah Bapak jelasin dengan tadi. Bapak? Ya, Bapak itu ya itu bisa dipanggilkan di kantor juga Bapak, ditujukan kepada orang tua gitu. Laki-laki. Berbeda dengan Bapak ya. Laki-laki Bapak kan? yang- Dia Kenapa? Papa. Bapak di Bapak, kantor itu laki-laki bukan kan? Bapak. Enggak, berbeda omongan itu. Bapak. Iya, Bapak yang di kantor, yang dipanggil di kantor itu laki-laki kan? Iya, laki-laki. Nah, kalau Bapak apa? Bapak itu bukan kita berbicara tentang dia laki-laki ya. Itu berbicara Loh. tentang dia jadi pemimpin yang lebih besar. Apa itu? Bapak. Ya, yang lebih Apa besar dong. Lebih besar dari ya, contoh Yang lebih besar itu contoh- bukan yang lebih besar itu bisa bukan Bapak. Yang namanya Bapak Apa? itu sudah pasti berkaitan dengan tutur, Apa? berkaitan dengan genetik, berkaitan dengan ada hubungan darah. Ya, itu kan hanya panggilan saja kepada orang-orang Makanya ada tertentu. sebutan Bapak Ibu. Iya, Bapak, Ibu. Ya, Nah, kalau Bapak ini itu kan ke orang-orang Nah, tertentu saja. yang gini, yang namanya Bapak sudah pasti ada Ibu. Nah, kalau Ya. Bapak ini apa, laki-laki itu atau perempuan? Bapak yang mana? biar dia nggak pilih Bapak yang di dalam Alkitab. berantem dulu. Kalau Bapak di dalam Iya. Alkitab, Gini. kalau Bapak di dalam Alkitab itu Kan disematkan pertama, kepada dengar sang dulu, Pak. pemimpin. Ya, bukan kita berbicara Bang. tentang dipanggil sehari-hari. Mereka sebagai manusia dipanggil Bapak. Berbeda, Bang. Gitu. Contoh, gimana saya mau mengatakan seseorang itu dengan kata, oh dia anjing atau dia singa, itu ditujukan kepada karakternya atau dia mempunyai posisi yang berperan penting atau sebagai penguasa gitu. Contoh Israel disebutkan Makanya sebagai gini, gitu. makanya izin Bang Mendy ya. Enggak, abang jangan. Dari tadi langsung pertanyaanku nggak ada jawaban yang konkret gitu. dari Ketika tadi aku saya tanya menjawab, Bapak ini gimana apa, sih kamu ini? Bapak itu jawaban kamu itu gelar. Lalu apa? Iya. Allah itu apa? Allah itu belum kau jawab sampai tuntas. Tadi kan Allah kita itu sudah adalah Bapa. tadi kan kita sudah sepakat nih. Kita Ya. diskusi, mari kita paparkan apa itu Tuhan, apa itu Allah dalam iman Islam dan dalam iman Kristen. Kan begitu? Iya. Iya. Dalam iman Islam, tadi aku jelaskan Tuhan itu entitas yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan yang disembah. Lalu Allah itu namanya.
Coba jelasin apa itu Prabowo, apa itu presiden. Presiden itu kalau penguasa tertinggi negara, pemimpin negara. Prabowo itu namanya. Kan gamblang ya, selesai ya. Tuntas dia. ya Nah, kalau di Kristen, apa itu Allah? Apa itu Tuhan? Apa itu Bapa? Apa itu Elohim? Apa itu Yahweh? Coba jelasin. Dan apa itu Yesus? Kalau kami tidak memanggil Jelasin. Yahweh gitu ya. Karena kami bukan orang-orang barat gitu ya. Memanggil Yahweh ya. Karena itu tidak ada. Ya, jelasin saja. Kami Apa itu memanggil- Elohim? Ya, Apa itu Yahweh? Apa itu Jehovah? ya, Apa itu Bapa? Apa itu Allah? Ya, Apa itu Tuhan? ya, Dan apa itu? Silakan jelasin. itu Diskusi apa banyak ini? ya. Elohim, El ya, itu hanya gelar-gelar Cuma Allah saja bapak. ya. Gelar-gelar Allah saja. Elohim ya, Elohim ya, Elim ya, Elroy, itu nama-nama ini aja gitu. Nama-nama gelar aja sebutan sang pencipta itu ya. Kalau Tuhan itu itu penguasa. Penguasa itu disebutkan Tuhan, penguasa ya. Disembah nggak dia? Itu perbedaannya. Hanya sebutan Tuhan itu gelar penguasa. aja. Disembah nggak Tuhan itu? Ya. Tuhan, ya Tuhan disembah. Barusan tadi kau katakan Tuhan itu penguasa. Nah, Tuhan Ya, yang penguasa ini Penguasa disembah apa saja. tidak? Penguasa Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana dulu? Yang penguasa disembah. Nah, berarti dalam iman Kristen ada Tuhan yang disembah, ada Tuhan yang nggak disembah gitu. Ya, karena banyak juga ilah-ilah lain yang disembah, yang disebutkan Tuhan. Uang juga bisa dikatakan Tuhan. Tuhan yang mana Itu kan- dulu? Itu kan Tuhan yang nggak benar. Sekarang Iya. begini, yang kita bahas ini Tuhan yang benar menurut Kristen. Tuhan yang benar Iya. menurut Islam. Kan begitu? Ya, oke. Mari kita paparkan. Oke. Kan Ah, tadi sekarang- saya sudah jelaskan. Sekarang Kalau di dalam umat, itu di dalam Allah kekristenan, itu hadir. di dalam Bang, gini. Bang. Mendy, sabar dulu. Bang, gini, Di dalam Bang. kekristenan, tadi kau katakan banyak istilah-istilah. Ada Bapa, ada Allah, ada Tuhan, kan begitu. Belum lagi Elohim, belum lagi Yahweh, belum lagi Jehovah. Enggak, siapa yang jelaskan? Saya tidak Kau jelaskan. katakan Saya tadi yang itu semuanya menjelaskan. gelar, oke nggak masalah. Kalau itu gelar semua nggak masalah. Lalu Allah itu apa? Bapa itu apa? Ya Allah itu Lalu adalah Tuhan itu Bapa. apa? Karena Allah itu kalau tidak diperbolehkan ya berbicara atau ngomong sembarangan ya, kata Allah itu. Jadi, Allah itu kami Bapa. memanggil, ya Bapa, kami memanggil Bapa. Bapa, baik. Karena kami Bapa mengikuti Bapa ini Taurat. nama atau gelar? Ya panggilan kepada dia. Panggilan, baik. Ya. Jadi entitasnya apa? Kalau Tuhan apa kalau Tuhan? Tuhan itu adalah penguasa. Penguasa. Pencipta bukan? Dia penguasa. Pencipta Penguasa. bukan? Enggak pencipta, penguasa Bukan atau pencipta. pemilik. Ya, karena Tuhan artinya pemilik dan penguasa, tidak ada pencipta. Oh, berarti ya dalam iman Kristen Tuhan itu bukan pencipta. Ya, Berarti kalau sudah bukan pencipta langit dan bumi, berarti bukan yang disembah. bukan pencipta langit dan bumi, itu dikatakan Allah. Ya, itu dikatakan Bapa. Ya, Iya. ya itu Kan- Bapa. Kan begini, kalau di Islam yang namanya Tuhan itu pencipta Tuhan langit dan itu- bumi. Enggak begini. Entitas- Abang sudah katakan Tuhan. Masya Allah. nggak Enggak begini, nyambung. abang sudah katakan dengan Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Saya juga bisa dikatakan Tuhan. Ya. Abang mengatakan itu adalah pencipta, ada Tuhan dikatakan pencipta, ada Tuhan yang abang katakan pencipta, ada Tuhan yang dikatakan hanya penguasa. Saya ini bisa disebutkan penguasa karena saya adalah Tuhan. Saya penguasa bisa disebutkan Tuhan.
Tidak perlu Ya berarti disebutkan di Kristen ada dua istilah Tuhan. Yang pertama Ya. Tuhan penguasa pencipta langit dan bumi. Yang kedua Enggak, siapa yang Tuhan enggak siapa yang bagaimana? sebutkan pencipta? Kan? Oke, Saya katakan penguasa. tadi pencipta. Bang Syahrul, Gimana sih penjelasannya nggak Penguasa paham dan aku. pemilik. Bang Syahrul, Penguasa dan pemilik itu gelar Ah. saya. Penguasa dan pemilik gitu ya. Kalau sang Bapa itu ya, dia adalah sang sumber atau sang pencipta. Ya, itu dia harus dibedakan. Terus yang disembah yang mana? Bang Syahrul, Yang Yang saya sembah, ah, itu Bang Syahrul. adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu yang saya sembah. Ya Bang Teresia. Tiganya. Kenapa Bang Teresia? Nah, Ketiganya yang saya sembah. apakah saya bisa jelaskan apa yang disampaikan Bang Mendy ini? Abang Islam atau Kristen bang? Kristen. Kristen silakan bang. Ini Mendinya muter-muter nggak ketemu jawabannya dari Iya, tadi. Mendy cuman Coba pertanyaan tadi bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Coba diulang nih, Sat. Nggak ikut dari Gini, awal. gini bang Etisia. Silakan abang jelaskan secara Kristen bagaimana apa namanya pemahaman Kristen tentang Tuhan dan Allah gitu. Nah Ya. nanti di Islam jawabannya akan dipaparkan nanti. Mari kita komparasikan gitu ya. Putar Kristen. Kenapa? Jadi Jauh. kalau di Islam yang namanya Tuhan itu adalah entitas yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan yang disembah. Itulah Tuhan. Lalu siapa nama Tuhan itu? Allah. Jadi Allah itu adalah nama entitas itu. Nama sang pencipta langit dan bumi itu. Nama yang disembah itu. Nama pemilik alam semesta ini. Itulah Allah. Jadi Bang. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Ya, oke. Hakikat yang maha tinggi, entitas yang maha tinggi gitu. Pencipta langit dan bumi Ya, Bang. dan yang disembah. Oke. Yang bernama Tadi Allah. kali- Sabar dulu Mendy, ini bagian apa sekarang? Silakan Bang Etisia. Nah, jadi Enggak, gini. siapa yang menamai Allah itu, Jadi- Bang? Siapa yang menamai Allah itu? Mendy Berani sabar Sekali dulu. dia menamai Allah itu. Bang Mendy, Kalau sabar panggilan dulu. saya setuju. Saudara Mendy, Mampus lo sabar kan, dulu, nggak mau jelaskan tertib dulu ya. kan? Jadi gini, iman Kristen itu akarnya dari Ibrani, dari Yahudi ya. Tuhannya orang Yahudi itu adalah Yahweh. Tuhan yang ditulis sesuai dengan akar Ibrani itu Yahweh, YHWH. Dan datang diterjemahkan melalui Eropa, bangsa Yunani. Tuhan itu ditulis God atau Elohim. Bahasa Inggris bilang God. Nah, Elohim itu sama dengan Tuhan atau sama dengan Adonai Tuanku atau Tuhanku. Jadi antara Elohim sama Tuhan itu sama, ya. Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu gelar, ya. Tuhan itu sama dengan gubernur, presiden, bupati. Jadi presiden, misalnya presiden Indonesia itu namanya siapa? Prabowo, ya. Tuhan itu gelar. Tuhannya orang Israel itu namanya siapa? Yahweh. Lalu Allah itu bukan gelar, Allah itu nama. Allah itu Tuhannya orang Islam. Tuhan yang disembah oleh suku Quraisy zaman jahiliyah, zaman dulu. Yang dijadikan sebagai Tuhan mereka. Oleh LAI diterjemahkan Tuhannya orang Israel itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Makanya sampai hari ini Alkitab itu masih ada pakai nama Allah. Jadi orang Kristen itu seharusnya nggak boleh sebut Allah. Orang Kristen itu sebut saja Yahweh, Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub tidak menyembah Allahnya orang Islam. Ya, kita harus pisahkan itu. Jadi jangan kita putar-putar aja di situ seperti orang bodoh. Ya, jadi orang Kristen harus tahu itu. Jati diri orang Kristen itu akarnya Ibrani, bukan pakai Islam lah segala macam campur-campur kayak tahu tek. Enggak itu.
Ya, dari jawaban abang ini sepertinya abang sudah sangat percaya diri memaparkan bagaimana Kristen. Jadi di Kristen itu nggak ada istilah Allah ya. Nggak ada. Itu Jadi hanya Kristen karena hapus saja kata doa Allah itu itu, ya. kembalikan kepada pemahaman Kristen yaitu Elohim. Ya, Tadi Bang Entesia mengatakan bahwasanya Tuhannya orang Yahudi, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh, kan begitu. ya, Nah, Yahweh itu adalah nama Tuhannya orang Yahudi. ya. Kalau Kristen nama Tuhannya siapa? Kristen itu sebenarnya itu Tuhan Yesus. sama YHWH, ya. Tetapi karena Kristen itu mereka sudah banyak mengikuti teologi pengganti yang dilakukan oleh zaman Romawi, zaman Yunani, sehingga eh, sebagian catatan atau sebagian makna dari kitab Torah itu tidak dipakai, dirubah. Contoh nama YHWH dirubah. Lalu nama Yesua yang disalibkan itu dirubah jadi nama Yesus Kristus. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat terjadi perdebatan. Jadi nama aslinya Yesus itu adalah Yesua. Nah, sekarang kalau mempertahankan nama Yesus Kristus, kira-kira akan jadi dua yang disalibkan, satu Yesua, satu Yesus. Ini jadi masalah. Jadi kita harus kembali ke aslinya, ya. Yesus itu muncul karena bangsa Romawi atau bahasa Yunani itu tidak mengenal Y, mereka mengenalnya konsonan atau huruf I, sehingga mereka memanggilnya Yesus gitu. Nah, sehingga lama kelamaan berubah dari dialektika bahasa jadi Yesus Kristus. Jadi kalau bahasa Ibrani itu bukan Yesus, Yesua Hamasya. Begitu, itu nama aslinya. Nah, yang jadi persoalan adalah kita ini salah menempatkan nama dengan sebutan. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau diartikan boleh, ya. Enggak, pertanyaanku bukan itu, Bang. Nah, Pertanyaanku artinya kan tadi dibilang Bang orang Kristen itu, Entesia mengatakan Tuhannya orang Yahudi namanya Yahweh. ya Nah, benar. kalau Tuhannya Kristen namanya siapa? Tuhannya Kristen itu kembali ikut akar Ibrani, nggak ada lain. Tuhannya Kristen nggak ada beda dengan Ibrani, sama. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yahweh juga. Bukan Kalau Yesus. tidak, Yesus itu adalah Yahweh yang turun ke dunia jadi manusia, itu yang Yesua, itu yang disebut Yesus. Hah? Kalau Di mana datanya Yahweh turun ke dunia menjadi manusia? Datanya di mana, Bang? kalau Anda belajar Alkitab, Anda akan tahu bahasa Ibraninya itu jelas di situ ada. Cuman kita tidak bisa kembali ke situ karena ruang kita ini kan ruang diskusi lewat media terbatas. Tidak ada referensi Ya, yang Abang ini sebentar. Abang ini Tritunggal atau JO? Kalau kembali ke akar Ibrani tidak mengenal Tritunggal, ya. Tritunggal itu ciptaan dari Tertullianus, orang Yunani, guru. Berarti Abang JO ya? Kita tidak mengenal Yehova, kita mengenal YHWH. Kita Nasrani, ya. Tidak ada Yehova di sini. Yehova itu sebutan dari bahasa Jerman, Yehova. Kalau Abang Nasrani. Yahweh, ya, saya Nasrani. Abang Nasrani. Kitab Abang apa? Kitab Tanak, Taurat, kitab Tanak dengan kitab Besorah. Tanak itu 4 gospel apakah dipakai apa enggak? coba dengar dulu, kalau Tanak itu singkatan dari Torah, Neviim, Ketupim. Iya. Itu 4 gospel dipakai enggak sama Abang? Besorah. Matius, Lukas, Markus, ini sendiri dipakai enggak sama orang Nasrani? Coba dengar dulu. Surat-surat Paulus. Coba dengar dulu. Saya tadi bilang Tanak sama Besorah. Kau paham tidak? Besorah itu apa? Besorah itu bahasa Ibrani itu kitab. Iya, orang Kristen, Protestan, Katolik juga pakai itu, mengklaim. Kejadian, Bicara dulu, dengar Ulangan, sampai dengan Maliaki mereka pakai. Itu dari Nyambung. coba kau dengar. Paulus Posten. Tanak itu 5 kitab Musa ditambah dengan kitab para nabi dan Mazmur dan seterusnya. Lalu Besorah itu Lukas, Yohanes dan seterusnya, itu yang dibilang perjanjian baru, itu namanya Besorah. Jadi antara Besorah atau kitab perjanjian lama dengan baru yang disebut Kristen itu tidak dipisahkan, itu satu kesatuan.
ya. Jadi penjelasan di dalam kitab Besorah itu mengambil semua merujuk kembali kepada Torah juga, ke Tanakh juga. Jadi dua-duanya itu saling menjelaskan. Begitu. Jadi tidak dipisahkan. Pertanyaanku tadi barusan gini bang, pertanyaanku barusan itu, orang Nasrani menggunakan 4 gospel dan surat-surat Paulus apa enggak? Iya, itu yang tadi saya sebut Besorah itu apa? Besorah itu yang terdiri dari kitab Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya sampai Wahyu. Itu yang namanya Besorah. Berarti sama dong. Berarti sama dong kitab Anda dengan kitab Kristen. Sama. Sama. Ya, Baik. sama. Hanya Orang Nasrani kita Nasrani tidak menggunakan nama Yesus Kristus, kita menggunakan Yeshua HaMashiach. baru ini aku ketemu Nasrani yang mengatakan Yahweh itu yang turun menjadi manusia Ya, yang bernama Yeshua. benar. Orang Nasrani nggak ada demikian jawabannya bang, baru abang orangnya. Baru aku agak heran loh. Aku ada berapa kali ketemu dengan Nasrani di dalam komal di dalam TikTok ini ya. Di komalnya Pak Dance 2 kali aku ketemu itu. Mereka tidak percaya penyaliban, mereka tidak percaya Yesus ini Tuhan. Nggak percaya. Berarti Nasrani. Sementara abang mengklaim abang adalah seorang Nasrani, tetapi abang mengakui bahwasanya Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini yang turun menjadi manusia. Nah ini kan agak berbeda. Ini sama kayak Mikana ini abang ini, cuman Kalau abang Nasrani yang agak ngomong- samar-samar gitu ya. Nasrani yang ngomong- Jadi pemahaman abang ini sama kayak Mikana, sama kayak Living Smile ya. Tapi masih samar-samar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang itu pemahamanmu, nggak apa-apa. Jadi begini. Jadi gini, Bang. kalaulah memang betul iman kamu ini bisa kamu pertahankan argumentasinya, mari kita mulai diskusi. Ya, Mari kita mulai bersetuju diskusi. dengan argumen saya. Oke, baik. Tadi kau mengatakan bahwasanya yang menjadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Datanya di mana? Ya, jadi Yahweh itu jadi manusia namanya Yeshua. Yeshua itu artinya Datanya di mana? ya, Yeshua itu artinya Yahweh penyelamat. Itu kata Yeshua, arti Yeshua. Nah, sekarang kalau kata Yesus artinya apa saya tidak tahu. Di mana datanya Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Di mana datanya? Datanya kok lihat di ini tahu di kitab sekarang kok pakai referensi apa? Kitab apa? Yohanes kok pakai bicara atau pakai apa? Matius Semua terserah kau sebut aja. Di mana data dalam semua kitabmu? Satu aja ayat yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Di mana datanya? Ya. Ngaku-ngaku Nasrani. Mana Nasrani kau? Nasrani bukan kayak kau. Nasrani nggak percaya 4 gospel. Halo bang, Iya bang. halo bang. Ya bang Raja Abang- ini Kristen atau apa? Yang nggak ada datanya terus pertanyaanmu nggak ada datanya. Di kalian pun banyak datanya yang kalian lakukan bang, nggak ada datanya. Enggak, bang Buktinya Raja ini satu. Islam atau Kristen? Di Al-Quran nggak ada tertulis kalian mau disunat. Bang. Kenapa sunat? Bang Raja Islam atau Kristen, jawab dulu lah. Kristen. Oh Kristen. Yang tertulis dalam Biblemu itu, dalam kitab Maliaki, sebab langit segala langit, bumi segala bumi tidak akan mampu menampung Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Langit segala langit, bumi segala bumi tidak mampu menampung kehadiran Tuhan. Itu Datang narasi. iman orang yang mengatakan Tuhan turun ke bumi. Ini kan menabrak kitabnya sendiri. Jangan bawa-bawakan narasimu Begini. ke narasi Bang Gini ya itu. Bang Kalau Syahrul. kau bawakan narasi Satu-satu. Bang Satu-satu Syahrul. Bang Raja. Satu-satu Bang Raja. Silakan. Bang apa sekarang? Etisia. Nah begini, jadi sekarang saya tanya, motivasi Anda di sini sebenarnya ingin kita menjelaskan secara harfiah, secara letterlek di dalam Alkitab, di dalam Firman, atau Anda ingin mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kelemahan dari
teman-teman kesalahan. yang mungkin kurang punya Enggak. referensi Betul. atau belum belajar atau apa, selalu Anda hanya mencari-cari kesalahan. Baik, Tujuan Anda begini apa Bang. sebenarnya? Kalau Baik, Anda ingin tujuan mencerdaskan, apa tujuan kita begitu ya? Baik. kalau Anda punya Ini pengetahuan mau lain, dijelasin. dengar saya bicara selesai dulu baru kau bicara. Kalau Anda punya Hmm. pengetahuan lain, punya motivasi lain untuk menjatuhkan sesama iman, berarti Anda sebaiknya jangan membuat channel ini. Kok malah jadi curhat? Saya bukan jadi Kok curhat. malah jadi curhat? Karena Anda Begini ini, Bang, nanti saya ku sekarang tanya saya balik Enggak. kau. pasti Kok kau malah jadi curhat? akan Tadi menghindar. dengan percaya dirinya mengatakan Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Sekarang jadi curhat nangis. saya tidak Gini nangis. loh, Saya mau kita ini diskusi, menjelaskan sama kau, ya. kita tidak ada niat untuk menjatuhkan atau untuk melecehkan agama siapapun. Diskusi ini kita lakukan sebagai perbandingan lintas agama yang tujuannya adalah agama mana yang masuk akal, agama mana yang di luar akal sehat. Itu satu. Yang kedua, agama mana yang berpedoman kepada kitab sucinya. Apakah Islam atau Kristen? Kitab suci itu kan fungsinya kan sebagai pedoman. Pedoman orang yang beriman. Kita di sini tidak pernah berbicara kepada Tuhan, tidak pernah melihat Tuhan. Lalu bagaimana kita mengetahui tentang Tuhan? Dari pengajaran Tuhan melalui kitab sucinya yang disampaikan oleh utusannya. Nah, oleh karena itu makanya pedoman kita sudah ada masing-masing. Islam berpedoman kepada Al-Quran. Kristen berpedoman pada Bible. Jadi kalau ada Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, datanya di mana dalam Bible? Kalau nggak ada, lalu dari mana pemahaman itu muncul? Iya, kubawalah Itu dulu, loh. kubantallah dulu perkataanmu itu Bang ya. Kau bilang tadi harus ada pedoman, buktinya. Tapi kutanyalah dulu, Abang, kuujilah dulu yang betul-betul terjadi di bukumu. Kutanyalah dulu sejarah-sejarah Tuhanmu. Apalah Tuhan nggak butuh mukjizat yang sejarah, Bang. pernah dilakukan Allah. Tuhan nggak butuh sejarah, Bang. Tuhan itu pencipta Iya. sejarah. Sejarah itu kan perjalanan hidup Selain- seseorang. Itu dengar namanya dulu. sejarah. Selain Sementara Tuhan bukan menciptakan orang. langit dan bumi, dengar dulu. Sejarah-sejarah yang mujizat yang dilakukan Allahmu, apalah selain menciptakan langit dan bumi? Jawab dulu. Coba abang contohkan dulu bagaimana yang mesti aku jawab. Contohkan dari pandangan Kristen. Silakan. Ibaratnya Tuhan kami, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa membangkitkan orang lumpuh, bisa melihat yang buta, yang tuli bisa mendengar. Kalau Tuhanmu, coba dulu. Bisa membangkitkan orang mati. Terus yang kedua, Ya, banyak saksinya itu, banyak. orang mati. Yang lumpuh bisa berjalan, Menyembuhkan orang ya, menyembuhkan orang. Ya. Terus apa lagi? yang mati juga bisa hidup. Oke, yang mati bisa hidup. Lalu apa lagi? Iya banyak. Aku bertanya. Apa lagi? Banyak. Satunya ceritakan dulu apa mujizat Tuhanmu yang pernah dilakukan. Baik. Hmm. Baik. Tapi ada Aku jawab datanya, ya. ada Iya, saksinya. aku jawab ya. Iya. Iya. Abang minta saksi, abang minta data. Baik. Aku Oke. jawab. Di sini Yesus membangkitkan orang mati. Jadi karena Yesus bisa membangkitkan orang mati, maka Yesus dikatakan Tuhan, betul? Iya. Baik. Elia bisa membangkitkan orang mati. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Apakah Paulus dan Elia dikatakan Tuhan? Itu diberkati Tuhan itu. Dari mana kau tahu? Iya, cuma Tuhan yang bisa kayak gitu, tapi dia karena justru dia nabi, ya bisa. Dia mematuhi Sementara Yesus dalam Yohanes 11:41 itu Jawab sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu di situ dia. udah Ya kuceritakan Bapa, tadi. karena begitu banyaknya manusia yang berada di sekelilingku, supaya kau mereka bilang percaya kau bahwasanya sudah Engkaulah yang telah mengutus aku, Yang nggak dan tahu aku kau. tahu Engkau selalu mendengarkanku. Di situ Yesus berdoa.
wajah Itu ke, aja ke langit, pertanyaan. menengadah, dia berdoa itu. Iya, yang pertanyaanku tadi belum kau jawab, Bang. Apalah di Al-Quran pun ada satu pun, ya malam ini aku masuk Islam. Kalau Baik, ada, baik, aku jawab ya. ya pakai data ya. Ada Baik, tertulis di situ. iya. Dengarkan baik-baik. Di dalam Al-Quran Iya. dikatakan satu ayat yang apa namanya ya, pamungkas. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya berkuasa terhadap segala sesuatu. Iya, apa kuasanya? Itu udah pamungkas itu, yang namanya berkuasa segala atas sesuatu terhadap sesuatu itu. Berarti Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Aku pun berkuasa. Allah yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Apa? Udah pernah kau dilakukan yang mati bisa hidup? Satu. Lalu yang kedua tentang menyembuhkan. Menseret lah kau. Tentang menyembuhkan, segala sesuatu berasal dari Allah. Termasuk juga kemampuan seseorang, itu semuanya berasal dari Allah. Itu narasi hayalan yang kau bawa itu, nggak ada Lo datanya. nggak perlu bermukjizat. Ini aku ngelek atau suara rajanya nggak kedengaran ya? Apa gunanya kau sebut dia Tuhan? Nggak ada mujizatnya. Iya, Yang aku ngelek ya. jelas-jelas. Bunda Rosi, aku ngelek ya. Aduh. Yang jelas, Ini siapa sih yang ngelek ini? yang jelas itu Tuhan Cek, cek. Tuhannya orang Agak Islam lain kali ya. tidak pernah membuat mujizat, nggak ada bukti. Lanjut ya, lancar, oke, aman, mantap. Jadi semuanya berasal dari Allah. Aduh. Allah nggak perlu mukjizat. Anak TK pun Yesus Bang ini bisa bermukjizat. Kisah para Rasul 2 nomor 22 dikatakan. Kau Iya. kau bicara, kau pakai referensi dari Alkitabnya orang Kalau itu apa? berkata-kata Ini kan Sebenarnya anak-anak pun bisa. ini kan aku mau jawab, tapi kalian nggak mau denger. Ya jawablah biar Loh, aku belum selesai menjawab, tapi kalian potong-potong. Sabar dulu lah. Justru kau Ya. ini lebih banyak pakai referensi dari Alkitab daripada kau pakai dari Ya, Al-Quran. coba tenang dulu. Apa sedikit kau Ya, pakai. coba tenang dulu. Ya, Kau kita pakai dua data. Kita pakai dua data Iya, karena iya. Kristen ini menabrak Bible-nya Yang jelas sendiri. begini, kau dengar Makanya ya, kita sadarkan pakai data Bible. Allahmu tidak pernah buat mujizat sampai hari ini, detik Kan ini, tadi- dan Allahmu itu bukan pencipta. Kan Tahu tadi kan Allahmu itu hanya berhala. kan tadi kan kita sudah sepakat. kalian Bang menyembah dia. Kita nggak tadi ada kan sudah sepakat tuh. Kalau kita diskusi, Bang, nggak ada berbukti. kalau kita diskusi, kita berpedoman kepada kitab suci kita masing-masing, kan begitu. Iya, kau Sabar bilang dulu satu. dong. Ini oten 2 ekor tapi nggak mau diem. Ya, buktinya sampai hari ini. Oten-oten tenang lah, santai lah, ya. Ya, Kalau ngomong itu. satu-satu, Ya, ini aku tanggapin dulu nih, ya. Kenapa aku menggunakan dua data, Al-Quran dan Bible, supaya orang Kristen ini bisa mengukur. Kalau iya biar Al-Quran saja tentu orang Kristen nggak percaya, makanya perlu Bible untuk menyadarkan. Bible mengatakan begini, Kristen mengatakan begitu. Jadi di sini ada perbedaan. Tadi ketika ku sampaikan Elia bisa menghidupkan orang mati, Paulus juga bisa menghidupkan orang mati. Lalu apa kata si raja tadi, Raja Pado, ya? Dia mengatakan itu karunia daripada Tuhan. Sementara Iya. Yesus ketika menghidupkan Lazarus, dia juga menerima karunia dari Tuhan. Jawabannya di mana? Kisah para Rasul 2 nomor 22. Dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Di sini mukjizat Yesus
adalah perantara antara Tuhan kepada manusia agar manusia tahu dan percaya bahwasanya Yesus ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya dialah itu Tuhan itu sang pencipta. Itu data Tuhan Bible. itu. Jadi begini, Bang. Nah, Siapa? kalau Bang Raja ngotot mengatakan Yesus ini adalah Tuhan, oke, nggak apa-apa. Nah, Kalau Yesus ini Tuhan, dia bersujud dan menyembah kepada siapa? Kenapa dia menyembah? Yesus mengaku dia menyembah. Siapa yang disembah oleh Yesus coba? Jadi iya dia Bang waktu Syarul, di dunia. Bang Syarul begini, Bang Syarul. Memahami ajaran Kristen atau Nasrani itu konsepnya harus kayak Ibrani, ya. Kenapa Yesua itu dibilang Tuhan? Karena kita kembali ke konsep Ibrani, semua yang ditulis dalam firman kitab suci itu berdasarkan akar Ibrani. Tuhannya orang Israel itu namanya Yahweh. Dia turun ke bumi seperti yang dituliskan di dalam Gimana? Jaringanmu Bang. Jaringan siapa? Nelpon dia, kayaknya nelpon dia. Kamu aja Bang Roja. Oh ya, lanjut. Lukas 1. Iya, Ya, udah pas itu Bang yang dibilangnya itu. Kalau ada Roh Kudus Kristen yang bilang, Roh Kudus turun bertemu dengan Maria dan menyampaikan bahwa dia akan mengandung seorang anak dan lahir anak itu akan menjadi disebut Yesua, Amasya atau Mesias, sang penyelamat. Nah, itu menggenapi apa peristiwa di Taman Eden pada waktu Hawa dan Adam itu jatuh dalam dosa. Lalu Elohim turun dan berjumpa mereka di Taman Eden dan dapatlah mereka itu telanjang. Lalu Tuhan tanya kenapa? Nah, Adam bilang, wanita yang kau tempatkan di sampingku ini menyampaikan kepadaku atau mengajakku untuk memakan buah itu. Nah, singkat cerita, Tuhan marah dan menyampaikan bahwa siapa yang memberikan kepadamu buah itu. Lalu si Hawa itu bilang si ular atau si nahas itu. Nah, lalu dikutuklah ular itu, lalu timbullah perjanjian atau apa namanya nubuatan yang disampaikan bahwa kepala si ular ini akan diremukan oleh keturunan si wanita ini, benih dari wanita ini. Dan ular ini akan menggigit tumit dari si keturunan si wanita ini. Nah, itu merupakan suatu nubuatan. Nubuatan itu menceritakan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga kita semua berkembang ini tidak ada jalan lain untuk bisa menyelamatkan kita selain diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Nah, Tuhan tidak bisa datang dengan kemuliaannya dia untuk ke bumi, karena manusia akan hangus semua, mati. Karena Tuhan itu penuh kemuliaan dan roh. Sehingga Tuhan harus datang sesuai berbentuk manusia. Nah, dia turun ke bumi lewat perantaraan Roh Kudus kepada Maria. Itulah lahirlah Yesua. Untuk membayar menebus dosa-dosa orang Israel, bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang percaya bahwa Yesua disalibkan itu adalah Tuhan dan Mesias. Bagi yang tidak percaya seperti Anda Bang Syahrul ini, Anda bukan masuk dalam golongan yang diselamatkan. Kecuali Anda hari ini bertobat dan percaya bahwa oh ya, baru Anda akan diselamatkan. Begitu. Tuhan disalibkan untuk menyelamatkan semua manusia, khususnya manusia yang mengaku saja di luar dari bangsa Israel. Mengaku bahwa Yesua itu atau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Jadi untuk memahami bahwa Tuhan Yesua itu adalah Tuhan Yahweh sendiri, itu harus kembali ke akar Ibrani. Belajar pola Ibrani baru paham. Begitu. Kalau kita hanya Dari tadi kok ngomong-ngomong Ibrani, tapi kok nggak ada pemaparkan tentang Ibrani. Nah, itu kan tadi saya Dari tadi kok bilang harus paham Ibrani, harus paham Ibrani. Mana Ibrani yang aku tunggu-tunggu itu yang mau kau jelaskan itu mana Ibraninya? Nah, itu kan nama Yesua itu kan Yesua itu artinya Nah, apa? cuma istilah begitu saja. Pertanyaanku tadi bukan itu. Pertanyaanku kalau memang Yesus ini Tuhan silakan. Lalu siapa yang disembah oleh Yesus? Itu pertanyaanku.
Siapa yang disembah oleh Yesus? Yesus itu Yesus mengaku dia menyembah. Makanya aku tanya, siapa yang disembah Yesus? Nah, jadi begini. Perjalanan kitab atau firman Tuhan ini kita tidak bisa lihat sepanggal-sepanggal ya. Kita harus lihat cerita sepenuhnya, dari cerita awal proses di Taman Eden sampai kepada Yesua disalibkan, sampai kepada nanti Yesua datang, sampai kepada masa 6.000 tahun ini habis dan masuk 1.000 tahun damai atau tahun ke-7.000. Itu harus dilihat secara keseluruhan, tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong. Ya. Yesua turun ke dunia itu menggenapi nubuatan di Taman Eden. Nubuatan Taman Eden itu berjalan sampai Tuhan itu memilih siapa orang yang akan di... Nggak nyambung. Nggak nyambung. saya cerita baik-baik. Yang ditanya siapa yang disembah Yesus, nubuatan lah, yang inilah. Setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, sampai di Gunung Sinai, Tuhan menurunkan Torah. Torah Panjang itu kali ceritamu Bang, walaupun kau terangkan nanti itu nggak ngerti orang ini. Nggak Ya usah langsung lah. saja kau jawab, jangan ngarang lah. Di gereja bisa lah khotbah kayak gitu, nggak apa-apa. Iya. Langsung aja jawabannya. Siapa yang disembah Yesus gitu loh. Yang mana ajaran yang logika atau tidak logikanya kita diskusi kita Bang. Yang kalau Betul itu sekali Bang Raja. iya, Kita pakai logika yang kita sekarang ini, pakai logika. Iya, pakai logika Secara kita. logika Tuhan itu disembah atau malah menyembah? Coba. Kayak gini lah Bang, kayak gini. Secara logika memang Maaf Tuhan dulu Bang ya, aku penasaran. Ini secara logika dulu kita pakai ya. Yesus Aku bertanya dulu Abang, dengar dulu apa sahabat. Nah kayak gini, ini kan misalnya Nabi Musa bela laut pakai tongkat, ya kan? Itu terbukti itu. Bisa dia mujizatnya bela laut pakai tongkat dia. Nah, tapi ada ku dengar mujizat Nabi kalian Muhammad bisa bela bulan katanya. Oh, betul sekali. Sejarah Iya. itu bukan katanya. Fakta sejarah itu bisa dibuktiin. Bisa dibuktiin. Maksudku Bang, kalau betul dia bela bulan pakai apa? Tadi si Musa pakai tongkat. Kalau si Muhammad bela bulan katanya pakai apa? Telunjuknya. Pakai apa dia? Telunjuknya dia menunjuk ke atas. Dengan telunjuknya dia menengadah ke atas, mengarahkan jari telunjuknya. Saksikanlah ini, wahai penduduk Quraisy. Pakai dua jari. Digerakkannya jarinya, lalu bulan itu terbelah. bulan Abang apa yang terbelah secara itu logika. bulan. Dengar dulu Bang. Kalau Abang berpikir secara logika, buat apa dia bela bulan lagi? Udah capek-capek Allah menciptakan itu. Baik. Untuk apa gitu ya? Ini jawabannya. Buat apa? Untuk apa Nabi Muhammad membelah bulan? Iya, ya ini jawabannya. Untuk apa Nabi Muhammad membelah bulan? Ini jawabannya. Dikatakan pada saat itu orang-orang Quraisy menantang baginda Rasulullah SAW. Muhammad, jika benar kamu ini utusan Tuhan, jika benar kamu ini dari Allah, coba kau buktikan. Bisa nggak kau belah bulan? Apa kata Nabi Muhammad? Dia memandang ke atas, dia mengarahkan telunjuknya, saksikanlah ini wahai penduduk Quraisy. Digerakkannya jarinya, plup, terbelah bulan itu. Siapa saksinya? Saksinya ini kita pakai saksi. Namanya satu Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, siapa namanya? Anas bin Malik. Yang ketiga, siapa namanya lagi? Penduduk Quraisy. Seluruh penduduk kota Mekah, suku-suku Quraisy menyaksikan. Jadi ada saksinya. Ada saksi matanya. Tidak ada. Apakah segitu? Tidak pernah ada saksi mata, itu hanya karang-karang semua. Bang Sarul gantian tanya Inilah Bang Sarul. kadang. Nanti Bang kalau Sarul. aku gantian tanya, Bang mencet Sarul. kalian. Gantian tanya Bang Sarul. Berdasarkan penelitian Maksud sampai hari Bang. ini nggak pernah ada itu. Baik.
Muhammad Berdasarkan hasil penelitian, nanti ini aku jawab dulu ya. Enggak, Inilah itu Kristen. semua. Tadi kan kita sepakat nih. Kita saling bertanya dan saling menjelaskan. Mau percaya mau tidak terserah. Aduh. Kita paparkan bukti ilmiah gitu kan. Mau nggak percaya silakan. Iya, kita selidiki, Kami nggak ada paksakan bukti supaya ilmiah. kalian percaya. Nanti kalau kutanya balik nanti kalian juga mencret-mencret gitu ya. Sudah ada dari penelitian. Nah, oleh karena itu coba dengar baik-baik. Para Fakta ahli-ahli sejarah yang hari ini diperdebatkan oleh para ilmuwan ya. apa tuh nggak ada itu. Itu ada namanya ilmuwan dari NASA, dari Smithsonian Britanian London, Tahu stop bawa-bawa dari itu. NASA yang bernama Tom Waters, yang hari ini viral YouTube-nya di YouTube. Namanya Tom Waters. Dia mengatakan apa katanya? Itu loh, bulan itu ada namanya Lobate Curve. Apa itu Lobate Curve? Bekas patahan. Lalu dipaparkannya, dipraktekannya. Dahulu itu, patahan itu sesuatu yang dulunya terjadi seperti tumbukan yang sangat besar. Yang tadinya dua elemen yang terpisah lalu dipadatkan. Namanya Lobate Curve. Arimadeus. Paret besar manjang yang lebih daripada 12 kilo melingkari bulan. Ini anomali di luar kebiasaan, membuktikan bulan pernah terbelah. Itu kata Tom Waters dari NASA. Lalu apalagi penjelasan hari ini? Penjelasan hari ini memang ada juga orang NASA mengatakan itu tidak benar. Ada juga. Karena kita tahu nih NASA siapa. NASA kan oten tuh. Kalau memang NASA mengiyakan, seluruh oten ini akan punah. Seluruh oten di dunia akan masuk Islam. Karena bukti sejarah itu ada. Tetapi Tom Waters, seorang ilmuwan daripada London University, dia sudah mengakui. Buka saja tuh YouTube, masih ada sampai hari ini. Kau Gitu. percaya di YouTube kau. Dia seorang ilmuwan yang ngomong. Dia ilmuwan Udah itu, lama namanya Tom Waters. Gitulah penemuanmu Nah, dari sekarang begini ya. Tadi si Raja nantang tuh. Di mana dalil Al-Qur'an yang mengatakan Allah itu maha menghidupkan, mematikan gitu ya. harusnya yang ada di Lalu dia bukumu. memaparkan Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, kan begitu kan? Ya, ke YouTube. Nah, Kita bahas-bahas Alkitabnya kita apa sama ini? Quran. Pergi kau ke YouTube, nggak nyambung. Kita kan Tadi yang pertanyaanku aja nggak kau jawab. Siapa yang disembah Yesus coba? Siapa yang disembah Yesus, Raja? Siapa yang disembah Yesus? samanya pertanyaanmu, siapa yang disembah si Allah? Allah nggak pernah menyembah. Di mana datanya? Ya, Tuhan pun nggak pernah menyembah itu. Dalam data Biblemu, Yesus mengaku dia menyembah. Makanya aku tanya, siapa yang disembah Yesus? Kami yang menyembah dia. Di mana Kristen menyembah datanya? Yesus. Oke, nggak masalah. Dalam Yohanes 4, Yohanes pasal 4, Yesus mengaku dia menyembah. Makanya aku tanya, siapa yang disembah Yesus? Di mana tertulis itu? Yohanes pasal 4. Aduh, tunjukkan dulu. aduh. Ada di situ Tuhan Yesus menyembah. Ada, Yohanes pasal 4 nomor 22, Yesus mengaku dia menyembah. Kata menyembah pun nggak ada sama kami, sama Ada. kalian yang menyembah. Di situ Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di sebuah sumur. Apa kata Yesus? Bukan Oh, menyembah. Menyembah. Kalau Kami menyembah menyembah kepada yang kami kenal. Itu perkataan Yesus. Kalau kalian berkata ada menyembah, kalau menyembah itu untuk itu patung-patung itu. Iya, Kalau makanya berdoa, aku tanya. Yesus sama mengaku dia Tuhan. menyembah. Apakah Yesus menyembah patung atau batu atau Tuhan atau setan yang disembahnya? Kalau kata-kata menyembah itu dari kalian itu Dalam Bibelmu kok tertulis? Dalam Bibelmu? nggak ada kata-kata Yohanes menyembah. pasal 4. Yohanes pasal Kalau 4 nomor 22. Bacalah. Kalau berdoa ada. Ada, menyembah ada tertulis. Dalam Yohanes pasal 4 nomor 22, di situ Yesus mengaku dia menyembah. Baca dulu dong. Mengulurkan tangannya dua kayak gini ke atas langsung Oh, mengulur. bukan. Itu berdoa, itu berdoa. Ini menyembah, bukan berdoa. Ada Itu tuh, ada menyembah. situ. Kayak sembahyang
Kayak gitulah menyembah, itu arti Iya, menyembah sembahyang. makanya di Taman Getsemani dia bersujud. Dia maju Kalau selangkah, lalu ia berdoa itu bersujud. tangannya. Iya, bukti Yesus ini menyembah. Dia ketika di Taman Getsemani, dia maju selangkah, lalu dia bersujud. Nah, ini pertanyaannya, kepada siapa Yesus bersujud? Pada siapa? Enggak ada yang pertanyaan yang lain lah. Yang Alah, ada Mak Jang. Data Bible aja nggak diimani, macam mana ya kau raja? Di situ Yesus maju selangkah lalu dia bersujud. Dalam Yohanes pasal 4 nomor 22 dia mengaku dia menyembah. Makanya aku pertanyaanmu tanya, enggak ada siapa yang disembah Yesus? enggak ada. Kalau pertanyaan kita enggak ada daerah tanya, Inilah, dia jawab udah. Kau diam dulu, kau diam dulu. Kau cuma congor kau aja. Coba dulu Bang Efresia. Di dalam Yohanes pasal 4, di situ Yesus mengaku dia menyembah. Pertanyaannya siapa yang disembah Yesus? menyembah. Jadi Yesus menyembah itu, Yesua menyembah itu menyembah kepada Yahweh, Bapa Oke. Raja Jadi alam. sudah terjawab ya. Kenapa Yesus dia menyembah Bapaknya, betul? Dengar dulu, ya. Dia menyembah di Taman Getsemani itu dalam rangka menjalankan misi penyelamatan untuk disalibkan. Aku nggak Dia nanya datang ke motif dunia, Bang. dia Aku nggak nanya menjalankan motif kenapa dan bagaimana. Nggak itu yang kutanya. Yang kutanya siapa yang disembahnya. Itu loh pertanyaannya. Aku nggak nanya kenapa, latar belakang. Bukan itu pertanyaanku. Yang menjadi pertanyaannya siapa yang disembah Yesus. Itu pertanyaannya. Tadi kau mengatakan Yahweh. ya, Jadi ya betul Yesus menyembah Yahweh. Betul. ya, Gimana rupanya? Yahweh. Jadi betul Bang Bang apa namanya dia? Tresia. iya. Yesus menyembah Yahweh, betul. Ya, Yesua menyembah Yahweh. Yesua menyembah Yahweh. Baik. Baik. Berdoa kepada Bapa Yahweh. Oke. Pertanyaanku tadi enggak ada Yahweh jawabmu. ini Jawab pertanyaan. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan. Berarti Yesua menyembah Yahweh. Yahweh adalah Tuhan. Artinya Yesus menyembah Tuhan, betul? Ya, Yesua menyembah Yahweh. Tuhan. Ya. Nah, jadi begini, Yahweh dalam konteks Tuhan Ibrani itu, Yahweh itu Echad, Esa. Gini Jadi Bang, kita simpulkan dulu. Berarti Yesus di sini menyembah Tuhan, betul? Ya, berdoa kepada Bapa Yahweh. Bukan berdoa, menyembah. Bukan berdoa, menyembah. Itu berdoa. Berarti Di Taman Getsemani berdoa. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 di situ dia mengaku menyembah. Nah, Yohanes pasal 4 itu berbicara itu ceritanya berbicara kepada perempuan di Samaria. betul, perempuan Samaria kan salah Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Menyembah yang tidak dikenalnya. Jadi karena perempuan Samaria itu menyembah kepada yang tidak dikenalnya, maka Yesua atau Yesus mengajarkan tuh, perempuan Samaria, kamu itu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Nah, karena perempuan Samaria salah menyembah Tuhan, Yesus mengkomparasi, membandingkan kepada dirinya dan murid-murid. Sedangkan kami, kata Yesus, menyembah kepada yang kami kenal. Di sini sebuah nasihat yang diajarkan oleh Yesus, sebuah pengajaran penyembah yang benar. Berarti di situ Yesus menyembah. Kabur Bang Nah. Farul. Oh, kabur. Toba. Iya. Toiba. Islam Malah Kristen. pertanyaanku saat Toiba. diskusi apa ini? Satu pun pertanyaan. Toiba. Pertanyaanmu dari 20 dijawab semua. Toiba. Itu aja nggak bisa kau jawab. Ini raja ini mabuk tua deh nih. Iya. Gimana Bang? Udah berapa loki udah? Tuanya.
Habis dari Jawa itu dulu, dia. Bang. Dari Dari- lapu tua dia ngomong. Ah, Ada yang meninggal di sini. Meninggal karena ada pulang. musik. Iya, pulang ke rumah bapak ya, di musik-musikin. Orang Ngoten kalau meninggal kan di sana kan Dimusik-musikin. betua-tua semua itu. Heeh. Nggak ada. Aku pernah tuh, Bunda Rosi, aku punya rekan-rekan ini teman kerja ya. Teman kerja sekantor, dia orang Kristen. Jadi aku ya namanya juga rekan kerja ya. Jadi apalah bertakziah lah, apa namanya bertamu lah melihat gitu. Itu meja-mejanya tua-tua semua, tambulnya daging Iya. tikus sama daging B2, Gini-gini, bebong. gini-gini, Bang Sarul joget-joget gini. Ya, Joget-joget. itu tradisi itu. Lalu aku Tradisi. ditawarin, ayo bang, minum bang katanya. Waduh. Iya. Itu Bang nggak Sarul, berkaitan aku sama malah agama itu, Bang. pernah bikin baju buat mayat itu loh. Eh, Bikin bajunya, bikin gaun. Tradisi itu tradisi. Masa orang mati digaunin ya? Pakai gaun, pakai payet-payet lagi Bang Sarul sampai penuh itu sebadan itu. Apa nggak berat itu bawahnya ya? Loh, kan nanti kan jadi calon pengantinnya Yesus itu Iya. nanti. Makanya Itulah disiapin. menghargai. Jadi terakhir Kalau ya, cowok kalau pakai kalian- jas gitu ya? Cowok masa pakai kalian jas. dibungkus nggak pakai baju, itu aja dibungkus. Ya sama kayak Yesus tuh. Tuhanmu aja pakai kain kafan juga sama kayak kan nih. Mm-mm. Kain ini, Hah? kain kafan dikafani dia Tuhanmu itu. Iya, Lama. dia diletakkan itu di goa itu, di goa batunya. Kalian ditanam kayak gitulah. Ya Enggak sama kasihan, kayak Abraham juga ditanam. enggak kasihan Musa kalian kayak ditanam. diikat habis. Makanya kalau bangkit dia meloncat-loncat lah. Kayak mana dia mau lepas, tersiksa dia di liang kubur kalian bikin. Ini Bang Raja ini mabok tua ini turunin aja ini modal congor ini nggak bisa jawab dari tadi. Itulah kau yang fakta. Berarti langsung Yesus panas ketika kau. di dalam goa itu dia bangkit dari pocongnya itu lompat-lompat ya, Raja ya. Heran nengok Kan dia di kalian. kafan itu. Loncat-loncat dong dia berarti. Berita fakta. Kalau kami nggak panas, apapun kalian bilang nggak panas kan. Memang itulah herannya aku. Itulah perbedaan Kristen sama Islam. Cuma itu pikiran itu langsung sensitif kalian. Aku heran. Memang ajaran siapa itu? Sikit-sikit menghujat, sikit-sikit menghujat, lapor. Itu aja kerja kalian. Curhat. Dengar dulu di room yang lain. Curhat. Itu dihujat habis Yesus. Enggak marah kami, enggak marah. Memang udah terhina Yesus. Kenapa harus marah? Lah itu tadi katanya menghujat, tapi emang udah terhina katanya menghujat Bang gimana? Raja, Enggak marah. Bang kami. Raja, Walaupun kalian hina. Eh. Enggak marah panas apa-apa, kami. nggak apa. Kalau Yaudah, kalian nggak sikit apa-apa. pun yang faktanya dibilang menghujat. Itulah tahu kau yang menghujat mengatakan yang enggak betul. Ini fakta. Kalau orang marah kalian Oten nggak ada berarti betul. faktanya. Hah? Mana faktanya? Enggak betul kalian dibungkus. Dibilang menghujat itu kalau Meninggal. nggak ada faktanya. Bukan menyiksa itu diikat. Ini Toiba ini Islam Kristen ya Toiba. Diikat itu kayak apa? Pocong dia loncat-loncat. Enggak bisa bebas. Apakah enggak betul rupanya kayak gitu? ya sama kayak Yesus juga dipocongin dia, dikafanin, diikat juga Iya. ujung kepala sama kakinya. Memang. Sama. Ya udah berarti Iya, Yesus juga loncat-loncat. Iya, makanya dia bangkit lagi dia. Iya, kenapa kalian mengikuti Yesus tapi nggak percaya sama dia ajarannya? Justru kami ini yang percaya. Kalian itu yang nggak Kalian percaya. yang nggak percaya, iya. Kalian ini yang nggak Kenapa percaya. nggak ada kasih sama kalian? Kau yang nggak ada kasih Tuhan dibunuh.
Kenapa? Kenapa? Jangan ketawa Raja Pak Doha, jangan ketawa. Ya harusnya kayak gitulah Kak. Nggak usah kita terlalu apa yang bahas agama ini. Aku tahu kita kalau manusia ini nggak ada yang benar ini. Walaupun berdebat, Kristen nggak bener, kalau Islam bener itu. nggak ada yang Kristen nggak benar bener. ini. Nah, satu pun kalau kepercayaan kita dah. Tapi agama itu benar semua. Tapi pelakunya nggak ada itu. Gak ada agama yang benar itu Islam. Jangan sembarangan ngomong, nggak ada agama semua bener agama. Kalau Nggak ada. agama itu benar semua, bahwa yang benar, tapi ibaratnya pelakunya Gimana yang bisa nggak- gimana yang bisa nggak semua benar. agama itu benar semua? Tuhannya aja salah. Kristen aja Tuhannya salah. Gimana bisa benar? Tuhannya aja salah itu. Yang salah Coba, itu siapa? coba. Sekarang kita bandingkan gini ya, Raja ya. Kau maling Kalau teriak Tuhannya maling Kristen, Raja, kau. Udah sabar aku dulu, bilang sabar dulu. tadi, Ya, sabar pun dulu lah. jangan cerita, aku ceritakan riwayat. Gantian kita ngomong. Ini sekarang aku mau ngomong. Sabar dulu, gantian kita Raja. Udah tahu aku. Iya, aku paham. Sekarang kita ngomongnya gantian. Kalau Kristen Tuhannya kan Yesus. Oke. Nah, kalau Bunda Maria Tuhannya siapa? Ya Yesus lah, Maria itu manusia. Oh, kalau anaknya Maria siapa? Nggak ada anaknya itu. Si Maria Hah? itu perantaraan. Engkau itu akan roh. mengandung seorang anak. Iya, Engkau yang akan dikandungnya mengandung itu seorang anak. Roh, Ah. roh, tahu roh dari Ah. dari surga, roh. Itu bukan. Jadi Maria yang dibi- jadi Maria nggak punya anak. bukan kayak cerita yang di bukumu. Allah menciptakan manusia dari air mani. Jadi Maria Itu nggak kan punya anak. lain itu sebenarnya. Gini, Ada sabar dulu. Maria punya anak nggak? Allah membuat manusia katanya bukan dari tanah. Awal manusia dari air Kok ke mani. sana sih? Udah curiga Sabar dulu, aku. Maria punya anak nggak? Sabar dulu, Maria punya anak nggak? Maria punya anak nggak? Nggak punya. Itu dibilang Terus anaknya itu itu Tuhan kata itu siapa? di kemanusiaan Maria itu. nggak punya anak katanya. Memang kalau kita ada yang itu dibilanglah anak biar ngerti kita. Tapi kalau kau pelajari Bibel, ya pasti kau percaya itu bahwa roh yang diturunkan dari surga melalui roh dia. Si Maria itu perantaraan itu. Nah, makanya Tuhan itu suka-suka dia. Mau manusia bisa, mau Tuhan Suka-suka bisa. Tuhan. Manusia Ada lagunya nggak gitu. bisa Tuhan, tapi kalau Tuhan bisa jadi manusia, itulah bedanya Tuhan. Biar ngerti apa. Nah, Anggita ibaratnya ini, bisa Anggita jadi ini, jadi Tuhan. Anggita. Halo. Nah, kalau Oh, Tuhan iya. suka-suka dia, ada lagunya itu, suka-sukamu. ngikutin dia, Tuhan. ngikutin dia, ngikutin. Suka-suka. Tidak, mau apapun kemauannya bisa dilakukan. Raja, kau bilang kan Maria kan nggak punya anak ya. Enggak. Nah, kau bilang juga Yesus itu bukan anaknya Maria. Dalam Bukan. Yohanes 19 kok dikatakan di sini begini ayatnya ya. Yohanes Itu 19 nomor anaknya, 26. Ketika Yesus melihat ibunya, nah, dan murid yang dikasihnya. Di sini Yesus melihat ibunya. Ibunya siapa di situ? Itu manusia yang siapa? menulis itu. Itu kan diistilahkan. Ya pastilah dia sudah Disalahkannya melalui kitabnya roh. sendiri. Kitabnya disalahkannya. Dengar Itu dulu. kata Anggita itu, Bapak, eh, kata istilah, ibu, Raja, kata Anggita itu anak itu nama Tuhan, itu panggilan. anaknya Maria itu. Aduh, itu ibaratnya kan, ibaratnya anak itu kata panggilan, anak, mama, ibu, sama itu nama panggilan itu. Ah, Tuhan kami itu Yesus ada panggil 3. kau anakku. Berarti aku yang melahirkan kau. Bisa Bapak.
berarti aku yang melahirkan kau. Aku. Kayak gitu. Makanya dituliskanlah ibu, seorang ibu. Iya kan dia sudah ibu sekarang. Nggak mungkin lah melahirkan Tuhan dibikin. Mana percaya orang itu? Raja, Nggak masuk akal Yesus katanya pernah dibaptis Kopiku nggak? sampai habis. melahirkan anak. Yesus apa sih arti baptis itu menurut orang Kristen? Baptis. Apa sih arti baptis? Iya, baptis itulah pertobatan itu. Pertobatan ya. Jadi orang yang Iya. dibaptis sudah pasti bertobat gitu ya? Harusnya. Harusnya. Yesus dibaptis. Berarti Yesus bertobat dong. Iyalah. Itu Berarti yang Yesus bertobat. Dengar dulu. Itu mencontohkan itu biar manusia itu dibaptis. Dia kan Dari mana kau sebagai tahu itu mencontohkan? Dari mana kau tahu itu raga mencontohkan? manusia dia turun. Kalau langsung ibaratnya kalau tidak Semuanya mencontohkan. Makan ikan goreng nanti mencontohkan supaya manusia tahu itu ikan goreng itu bisa dimakan gitu ya. Mencontohkan Iya. juga. Justru dengar dulu, justru kayak gini lah. Apapun dibilang itulah manusia daya pikirnya. Susah kali percaya. Kayak kita kan keturunan si Thomas kita. Walaupun udah dilihat matanya, Keturunan situ. itu percaya. Percaya. Makanya Tuhan Yesus menunjukkan diri melalui manusia dibikin. Jadi nggak percaya juga banyak. Udah merendahkan diri dia. Malah nggak ada. Apalagi nanti, aku Tuhan. Mana terlihat dia? Kalau dia nggak bisa dilihat, bisa. Dia seperti api, bisa. Tapi itulah rencananya biar Raja, percaya sabar dulu, dia. kita sapa dulu di Anggita. Anggita Iya, Islam atau Kristen? Anggita nih. Cewek apa cowok juga itu? Cowok. Cowok Atau namanya Kristen kamu? Anggita. Kristen. Kristen, silakan dulu. Ini tadi si Raja mengatakan Yesus itu bukan anak Maria katanya. Gimana tuh? Anaknya cuman berbentuk manusia. Anaknya Raja, kau bilang tadi bukan anaknya. Iya, Yesus. kalau Macam mana ya manusia kau Raja? ngomong, pastilah dibilang Jangan anak. panggil Itulah Yesus, daya Bang. pikir Panggil manusia. Yesua. Namanya pun masih anak-anak dia dilahirkan itu kepercayaannya. Udah, berarti Yesus ini anaknya Maria, betul? Hah? Betul. Berarti Yesus adalah anak Maria, betul? Betul. Aja yang kutanya. Iya. Iya. Boleh saja kalian bilang itu anaknya. Tapi itu melalui roh, bukan dengan air mani yang bikin Tuhan itu. Mengandung si Maria bukan yang ada yang mengawini. Ngertinya kau? Bapaknya nggak ada. Berarti Yesus itu anaknya Maria, betul? Ya, bolehlah kita bilang kalau kita manusia. Iya, anaknya Udah. bisa. Berarti Tapi- kesimpulannya Yesus adalah anak Maria kan? Tapi kalau kau selusuri jejak-jejak Susah. Yesus, Berat mau jawabnya. makanya Bang, apapun ku bilang, kalau nggak kau rasakan, selalu kau bantai itu. Dari tadi aku Iya. cuma bertanya aja kok nggak ada aku bantah jawabanmu. Iya, udah ku jawab, udah ku ceritakan kenapa nggak percaya Bang. Oh iya ya, kayak gitunya. Harusnya kayak gitulah Bang. Ya aku kan konfirmasi Aku- ulang. Konfirmasi ulang berarti Kayak gitu Bang. Yesus adalah anaknya Apapun Maria, yang kau betul? sudah tahu. Hah? Hah? Iya. Makanya kau ini Iya. orang ngomong nggak mau gantian cuman. Biar nyambung dulu sama narasimu. Iya, biarlah ku iyakan. Justru abang nggak ngerti roh
Nah, kalau ngerti kau arti roh, ya pastilah percayanya kau itu. Kalau itu anak Allah itu. Aku mau bikin kopi dulu ya. Bunda Rosi, Bang P masuklah. Capek ngide ngadapi Oten kayak gini nih. Datanglah daya pikir kalian. Apa kita tutup aja udah jam 12. Oh, kawin Allah Oh, sama Bang si P. Maria. Bang P monitor ya? Pikir kalian. Preming terus. Bang P. Iya. Tapi Mau ditutup. kalau masalah apa ini, Iya Bang, boleh. Udah sejarah-sejarah jam agama, 12. kalian yang paling aneh, Bang. Raja. Paling anehnya banyak Ya, langkah-langkah kita yang akhiri dulu aneh. Raja. Besok lagi ya Raja ya. Mencurigakan Kita itu ya. ketemu lagi. Oke Saya lah, mengakui Bang. ya. bahwa Kita Yesus tutup itu dulu laki. ya. Anggita Raja. besok Anggita. Yesus itu punya kelamin. Oh, mau rungkat, Kak. Iya, udah jam 12. Yesus Iyalah. kontol. Baik-baiklah ya. Itulah apalah artinya kau bilang kayak gitu. Apalah gunanya kau bilang kayak gitu. Iya, dia Udah mau ditutup ngakunya ini. Kristen loh dia. Iya, kayak gitulah. Aku nggak suka kayak gitu. Udah aku turunin tuh. Kamu juga tadinya suka menghujat loh, Raja. Aku justru yang orang itu yang duluan. Aku pun panasnya kalau nggak logika. Kalau Iya. Ah, nggak Itu ditutup nyamar-nyamar jadi itu, ngomong jangan salah terus. nyamar-nyamar itu. Iya, emang Kristen tadi itu Kristen. Siapa yang nyamar? Si Anggita tuh, tadi tuh Kristen. Si itu loh Bang P yang dulu rambutnya miring-miring gini. Apa sih namanya? Yang cowok tapi rambutnya gini-gini Bang P dulu. Udah jam Siapa ya? 12 Kak Rosi. Aduh sakit Iya. perut lagi aku. Gini dulu yang rambutnya gini, suka gini, dimiring-miringin. Aduh, lupa Oten. saya. Siapa ya namanya ya? Aku mau tanya itu Mbak Rosi. Apa? Nena ya, Nena nih. Noise, Nena kan noise. ya. Ya, Nai. Nah, sekarang ini kok dia Kemunte. kumpulnya sama Ya, tahu. Memang Bang P, memang dia udah komplotannya itu si Kumpulnya Nay itu. dia kan waktu si Slemen sakit hati aja dia ke situ. Tahu si Slemen? Oh. Tahu. Iya, dia di situ terus tiap hari. Iya loh, kok dia kenapa sih bisa begitu? Aku nggak tahu, aku udah lama udah nggak kontak dia juga, tahu-tahu dia ngumpulnya di situ, nggak tahu. Itu sih masalah Bang P dia. itu ngumpul di situ sama Dona. Iya, Dora. Dora Dona lagi. Sama Dora. sama Anthony. Sorry Sama salah. Anton. Iya sama Iya, Anthony. Sama Kenapa itu anaknya? Muntre, tahu. Aku belum Dia nggak- WA, aku punya WA-nya sih. Ya enggak Di sama. situ tuh, di situ itu ini loh Bang P. Itu gibah terus, gibah. Iya. Betul. Bukan cuma dia aja ya sekarang yang saya bingung, yang kayak kaget juga yang dulu itu. Mama Moza juga di situ. Iya, yang dulu teman-teman saya itu pada Iya, gitu iya, semua. iya. Heran juga saya. Sama Iya, kayak Mbak Cenil, Mama Moza. Iya. Andri Caniago itu temen juga, Pak. Enak itu. Iya, Sampai itu temen begitu. aku loh. Heeh. Emang Andri Caniago di situ? Di iya. situ. Yang benar. Oh, malah paling Bener, aku lihat paling kok. vokal dia. Wow, yang bekas api Jabo itu kan? Dia itu orang Padang tapi bukan anggota bisa. Enggak, Kak, udah keluar. Oh, udah keluar. Itu yang lagi selek sama itu, Bang, sama Bang Wan, Bang P. Bang Wan. Oh, iya.